Oke? Nah, itu pindah-pindah sama, itu orang saya juga itu sama, pindah-pindah mereka, ada apa? Saya sepi menonton, yang penting Ustadz saya banyak yang nonton, aku puas. Bener, serius. Lanjut. Jadi saya ngomong sama siapa ini? Pak Ustadz atau Pak Ya, Adi? ngomong aja lah nanti, ayo. Ustadz Tata ya jawab, bro. Ustadz, narasi dari saudara-saudara kita, termasuk Pak Ustadz, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi kalau kita melihat dalam surat Maryam 17, berbunyi seperti ini, Ustaz. 1:26 Bang, Lukas 1:26. Jadi gini, Barsalna ilaiha ruhana. Tunggu dulu, saya jawab. Tunggu dulu, Ustaz. Ustaz, dong. Objektif dong. Ya, Kalau saya bertanya, belum jelas pertanyaan, kok Ustadz langsung jawab. Ya, lanjut. Ya, dengar dulu. Di sini dia katakan, maka ia akan mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk ini manusia yang sempurna. Nah, kalau narasi Islam menolak bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Nah, Yesus ini atau Isa ini yang dikatakan oleh surah Maryam, siapa? Karena di sini dia katakan, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Tunggu Bang. Abang kalau bertanya ke tahta, jangan panjang-panjang. Jawabannya di Lukas 1:26. Apa? Jadi apa ayatnya bunyinya? Arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami mengutus roh kami, di situ Jibril. Sama dengan Lukas 1:26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke kemana? Ke Galilea yang bernama Nazaret. Jadi Maryam 17 itu sama dengan Lukas 1:26. Coba baca Lukas 1:26. Di situ pada hari ke-6 Tuhan mengutus Jibril datang kepada Maria di Galilea. Di surat Maryam, farsalna ilaiha ruhana. Ruh di situ Bang Jibril. Kemudian Allah mengutus ruhana, ruh di situ Jibril. Makanya Abang mengucapkan 2 kalimat, saya tahu itu jawabannya ada di mana. Jadi jangan panjang-panjang kalau nanya ke saya ya. Begini, Ustaz. Tapi dalam surah Maryam tadi 17, di situ tidak ada kata Jibril di situ. Roh kami. Nah, Ustadz kan percaya bahwa Allah itu esa, ya kan? Secara keberadaan dia memenuhi segala sejagat rakyat ini. Karena saya boleh menganalogikan seperti udara, benar tidak? Lu kadang-kadang ini bagi saya ya. Tuhan lu analogikan. Jadi kalau dia pakai tangan kami, udah Bang, gini Bang. tunggu. Kalau dia pakai tangan kami, Gak usah panjang-panjang kalau ke saya. Kamu tidak akan paham sebelum kamu tahu masalah ini. Jibril itu Bang, namanya dalam Al-Quran banyak. Bisa disebut Ruhul Amin. Coba baca As-Su'ara ayat 193. Nazzala bihir Ruhul Amin. Ya. Jadi Ruhul Amin yaitu Jibril datang membawa Al-Quran. Atau ruh itu bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh, malaikat turun membawa ruh. Apa ruh di situ? Al-Quran. Ya, kadang-kadang kul nazalahu ruhul kudus. Kadang-kadang Jibril itu diberi nama Ruhul Kudus. Sama seperti Maryam yang abang tanyakan, di situ ruhana, Jibril di situ. Jadi Jibril ini Bang, namanya itu Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Itu disebut Jibril namanya. Coba baca, abang jangan bohong ya. Coba abang baca. Ruhana di situ ada kata-kata Jibril. Ada Jibril nggak di situ? Coba.
Kalau abang berbohong, saya buka ke Bang Datuk nanti. Ada Jibril di situ loh. Ayo. Oke. Ada enggak? Oke. Ada apa tidak? Dulu jawab. Ada apa enggak? Hah? Begini, saya kan Enggak. bawa dalil dalam Yang surat abang baca Maryam. barusan ada nama Jibril enggak? Kalau dalam surat Maryam ini tidak ada Jibril. Oke, buka Bang Datuk. Bang Datuk, buka Bang Datuk. Yang punya aplikasi. Nah, saya bahas ini surah Maryam, bukan yang lain. Begini. Iya. Oke Maryam lah. 17. Maryam 17. Maryam 17 ya. Ustaz, begini. Oke. Coba Ustaz baca. Enggak, langsung data biar orang tahu, lihat semua. Oke, Ustaz baca saja. Saya pegang data sini. Oke. Di situ kan Jibril di situ. Kemudian kami mengutus roh kami yaitu Jibril gitu. Tapi tidak ada Jibril, Ustaz. Makanya Jibril. Oke lah, ini. Bang Tawaras, buka. Jangan cuma punya Ustaz, aplikasi begini. Bible doang, harus punya Al-Quran Ustaz, juga. begini. Biar Oke bisa lah. ditampilkan. Ustaz, begini. Udah. Ustaz, saya objektif ya. Saya Nah, itu diskusi coba, objektif. coba. Oke lah, Coba saya ini. ikuti Udah, pola tunggu. pikir. Nah, di sini. Nah, Maria memasang tabir, lalu itu apa itu? Jibril itu. Di sini, dia Maria memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril. Cuma 25.000 kita kan yang gitu. Ustaz, tapi aplikasi Al-Quran yang saya miliki tidak ada kata Jibril di situ. Ustaz, Bang, semuanya ada, Bang. udah. Oke lah, begini. Oke lah, kita tidak mau bahas mengenai Tadi Jibril. saya dari awal sudah mengatakan itu sama dengan Lukas 1 ayat 26. Baca. Ayo baca. Sudah. Ustaz, begini, saya tidak mau permasalahkan masalah itu karena mungkin perbedaan data ini. Oke lah, saya diskusi objektif karena data yang saya miliki tidak ada kata Jibril, tetapi Berunda ini ya. data Ustadz yang miliki ada kata Jibril. Oke lah, saya setuju dengan ungkapan atau narasi atau dalil yang dibuktikan oleh Ustadz Tata. Ya, Tapi begini, Kalau Anda buktikan yuk sama-sama biar kita uji di sini. Tunggu. iya, dalam proses selanjutnya. tunggu dulu, ada ini guru kita Ini disambut ada dulu. Bang Juma, tunggu dulu. Jangan Assalamualaikum, Guru Nda. Lanjut. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran. Mantap. Oh iya. Lanjut. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, silakan dilanjut. Ini soalnya yang ini ahli banyak mak. Dia Ahli kasih ngeyel. ilmunya gitu loh. Ahlinya ya, kan kita lagi Iya. ngajarin Kristen mengenal Islam, jadi kita Iya. kudu wajib sabar memang. Ustadz, saya bukan ahli, tapi saya ingin belajar, ya kan? Saya senang berdiskusi. Zuma, Nanti Bang Juma nanggapi nanti. Silakan. Yang lain juga, yang Tison bisa dengar? dengan Zuma? Iya, saya dengar. Oke. Gimana? Dalam surat Maryam, Maryam, surat Maryam 17, iya. di sini dikatakan, maka ia mengadakan tabir. Ini data yang saya pegang, aplikasi Al-Quran. Iya. Maka ia yang mengadakan tabir, yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelmah dia di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, narasi yang disampaikan oleh surah Maryam, ketika kami mendengar pernyataan dari saudara-saudara kita, yaitu umat muslim, bahkan apologet muslim, mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, karena dia hanya utusan. Tetapi klausa yang ketiga di sini dikatakan, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kata menjelma di hadapannya berarti Yesus itu sebelum ada di dunia, dia sudah ada.
Nah, bagaimana tanggapan dan jawaban dari Suma mengenai surat Maryam 17 ini? Ya, Silakan. ya. Yang pertama yang harus saudara pahami adalah bahwa yang datang kepada Maryam ini adalah malaikat. Itu dulu. Yang datang kepada beliau ini adalah malaikat yang kemudian disebut Jibril. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharak astafak 'alan nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam. Terjawab ya. Jadi yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat. Di ayat yang lain kemudian dikatakan pula, isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ketika malaikat kemudian berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Jelas ya? Jadi yang datang kepada Maryam itu adalah seorang malaikat yang kemudian kami menyebutnya Jibril atau Roh Kudus. Masalahnya di mana? Anda ingin mengatakan Roh Kudus atau Maria Gabriel itu Tuhan atau apa ini? Ada lagi masalahnya? Ayo. Dibuka mute-nya, Nyong. Ya, maaf ya. Dan Ya. ini kita katakan Suma, maka Ya. ia menjelma di hadapannya dalam tanda kurung dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Nah, kalau dia begini, kalau dia manusia biasa seperti kita, seperti Iong, seperti Suma, kenapa dia harus menjelma? Dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 11, kalau kita konfirmasi dengan Al-Quran dan Bible, maka apa yang dinarasikan oleh surah Maryam benar juga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, di mana dikatakan dalam keberadaan sebagai Allah dia tidak mempertahankan kemuliaannya, sehingga dia harus mengosongkan diri, datang turun ke dalam dunia ini menjadi hamba untuk mati dan Ya. Saya tanggapi. Saya tanggapi boleh. Oke, silakan. Oke. Jadi jelas di dalam Al-Quran yang datang menjelma menjadi seorang laki-laki itu adalah malaikat. Al-Quran yang menyatakan itu. Kamu nggak bisa bantah itu. Al-Quran. Adapun surah Maryam yang Anda bawa tadi, kan sudah dikatakan di situ, innama ana rasulu rabbik. Aku adalah malaikat yang diutus Tuhanmu untukmu. Li'ahabalaki gulaman zakiya. Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang tertulis di Filipi 2, dengarkan baik-baik. Dengarkan, yang lain diam. Yang tertulis di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu bukan malaikat, itu juga bukan Yesus, itu juga bukan Tuhan, tapi itu adalah Satan, iblis. Saya kasih bukti kalau itu iblis. Pelan-pelan dengarkan. Dengarkan. Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Dan dia taat bahkan taat sampai mati di atas pohon. Siapa dia? Siapa dia? Itu adalah iblis. Kenapa? Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus.
Sedangkan yang datang kepada Paulus, aku datang menjadi manusia adalah atas kehendakku sendiri. Jelas, itu adalah setan. Itu bukan Yesus, itu bukan Tuhan, itu bukan malaikat, tapi itu adalah setan. Saya ulang lagi. Itu Yesus, bukan. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan, oknum yang menjadi manusia ini adalah atas kehendaknya sendiri. Bukti bahwa yang datang kemudian kepada Paulus itu adalah setan dalam wujud manusia. Silakan, ada lagi? Oke. Begini, Zoom. Silakan. Menarasikan seperti itu tidak objektif. Kenapa saya katakan tidak objektif? Narasi yang dibangun oleh saudara Suma itu terlalu liar dan terlalu bias. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita kalau mau menarasikan sesuatu, kita harus memahami konteks ayat demi ayat. Satu pasal pun tidak cukup untuk kita mengambil satu kesimpulan. Iya. Silakan Anda bantah aja, bantah. Saudara, bantah dari saya. Jangan curhat, saudara. Dalam Filipi 2, jangan curhat. Ayat Silakan. 6 sampai 11. Lembaga Alkitab sudah memberikan Lembaga patokan Alkitab. atau memberikan patokan. Ternyata Itu mengenai lembaga yang pribadi memberikan. Yesus yang merendahkan di kayu Iya. salib. Yesus bohong Merendahkan berarti ya? dalam dunia. Yesus Ya. bohong berarti dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. 8:42, aku datang menjadi. Berarti dia bohong. Karena di Filipi 2 dia datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya karena kehendaknya sendiri. Mana yang betul? Oke. Yohanes 8 ayat 24. Coba saudara semua. Coba lihat ulang. Silakan Anda baca. Coba. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sedangkan yang terjadi di Filipi 2, sang pengutus itu sendiri yang nusul menjadi kecoa dan menjelma menjadi manusia, dan sampai mati pun dia manusia. Coba, siapa itu? Siapa yang menjelma menjadi manusia tuh yang datang kepada Paulus? Siapa itu? Iblis. Yesus adalah Tuhan. Hei, Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang tertulis di Filipi 2, aku datang menjelma, mengosongkan diriku. Aku sendiri. Baca Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus adalah kepenuhan ketuhanan. Jangan bantah saya kalau tidak ada dalil. Oke, Zuma, Silakan. kamu mencomot-comot ayat yang kamu sampaikan itu, Yohanes 8 ayat 24, narasi yang kamu sampaikan itu tidak sama. 42 Yohanes bukan 8 ayat 24. Jangan grogi, jangan grogi, jangan gemetaran kamu. Yohanes 8, 42. Jangan gemetaran. 42. Tunggu ya. Hmm. Mari kita buktikan. Silakan. Di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus. jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, Sebab sebab aku keluar dan datang keluar. dari Allah, dan Keluar aku dan datang datang. bukan atas kehendakku sendiri, Keluar melainkan dan Dialah datang. yang mengutus aku. Oke? Bandingkan Filipi 2. Itu keluar dan datang Tunggu atau dulu. dia sendiri? Dia keluar dari Bapa atau Bapa sendiri yang datang mengambil manusia? Ayo, bandingkan itu. Oke. Pakai otakmu, saudara. Yesus Pakai. benar. Silakan. Zoom. Ayo. Narasi Yesus yang silakan. diungkapkan dalam Yohanes 8 ayat 42 Dia datang dan keluar. bukan Ayo. berarti ketika Bukan berarti. dia katakan seperti ini, Mulai. sebab aku keluar dari sebab Mulai. aku keluar dan datang dari Keluar. Allah. Dan Keluar aku dan datang. bukan atas kehendakku sendiri. Bandingkan melainkan Filipi Dialah 2. yang mengutus aku. Bandingkan Filipi Artinya 2. begini, saudara-saudara. Di sini menyatakan bahwa keberadaan Yesus bahwa sesungguhnya bukan dia apa? sendiri. Dia sendiri, bukan dia sendiri. Bukan dia sendiri. Thank you. Sekarang dia kamu sendiri. baca
Kolose 2 bandingkan dengan Kolose 2. Dalam Udah, diri jangan gemetaran, Iya. jangan gemetaran. Kau bahas Filipi 2 sekarang. Kau bahas, bacakan saya. ada kealahan. Oke, Filipi 2. Mulai. Filipi 2 silakan. Mulai kau. Semoga kamu sadar bahwa yang kau sembah bertahun-tahun ini adalah Satan. Oke, Filipi 2. Silakan. Yang baca. walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Artinya dalam walaupun rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan. Bukan berarti dia bukan Allah. Melainkan. Ayo, pintar kamu, cepat. Iya, melainkan mengosongkan diri. Ayo. Itu. Lalu mengosongkan diri. Lalu kalau dia manusia biasa, kenapa dia harus mengosongkan diri? Lalu sebelum dia menjadi manusia, dia kosongkan dirinya dulu. Lalu menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya. Atas kehendak siapa? Kalau reinkarnasi, Atas kehendak siapa dia mengambil rupa manusia? Atas kehendak siapa dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia? Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya diri sendiri yang adalah Bapa, yang adalah Tuhan. Pintar sekali. Kalau Yesus atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Oke, kalau kamu menolak Yesus itu bukan Bapa. Lutut jangan gemetar. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Yesus menyatakan kepada Filipus, akulah Bapa. Akulah jalan. Akulah jalan. Sampai kepada Bapa enggak boleh. Mau Bapa yang mana lagi yang saya mau tunjuk sama kamu, Filipus? Di mana dia mengatakan akulah Bapa? Hei, saudara, Yohanes 14. Yohanes 14 nomor 6, dia tidak mengatakan akulah Bapa. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuannya, yaitu Bapa Tuhan, tanpa melalui aku. Ayo diskusi, ayo. Kamu mau bengkok terus atau saya mau luruskan? Pilih dulu. Kau mau bengkok sampai 7. Tunggu, saya tanya dulu. Anda mau saya luruskan atau Anda mau bengkok terus nih? Mau diluruskan nggak? Begini, mari enggak, sabar saudara. Anda mau saya luruskan atau mau miring ke kiri terus sampai mati? Begini. Saya tanya saudara, dari tadi itu ngomong, kau nggak objektif. Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus didatangi setan dan setannya sendiri yang mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia dengan cara mengosongkan diriku sendiri. Coba saya tanya, Anda mau bengkok terus sampai kiamat atau Anda mau saya luruskan? Suma. Kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa dia harus meninggalkan kemuliaannya? Iya. Dia di mana lagi Yesus mengatakan dia meninggalkan kemuliaannya? Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Oke. Kita hadapkan dengan Yohanes 1:14 boleh? Boleh kau baca Yohanes 1:14? Yohanes 1. Ya, dia menjadi daging. Enggak, bukan itu, bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Apa? Coba Anda baca aja dulu, baca. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Yes. Silakan, pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Mana Yesus meninggalkan kemuliaannya? Justru Yesus menerima kemuliaan, bukan meninggalkan kemuliaan. Yang meninggalkan kemuliaan itu, yang meninggalkan kemuliaan itu adalah syaitan. Kata siapa? Kata Yesus. Mau dalil? Suma, kamu menyuruh saya baca Yohanes 1 ayat 14. Yes, silakan. Saya mau baca dalilnya, kamu tidak mau mendengar. Ya, silakan. Sorry, maaf. Silakan Anda baca. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat dia. Yes. Telah melihat kemuliaannya. Jadi saya mau tanya. Jangan dipelintir. Jangan dipelintir dalilnya. Yohanes Baca yang 1 ayat 14. Ya, baca yang lurus. Firman yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia ini? Menurut kamu Tunggu dulu. Ini masih berbicara mengenai kemuliaan. Anda mengatakan dia meninggalkan kemuliaan. Itu fitness. Dia justru menerima kemuliaan.
yang memiliki kemuliaan dan ditinggalkan kemuliaan itu Anda dapatkan iblis. Di mana tertulis? Lukas 4 nomor 6. Coba Anda lirik ke sana. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Lukas 4. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Anda baca pelan-pelan. Oke. Nah, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Sabar ya semua. Ah, baca, baca. Aduh, lambat Ini dong, Dek. pencobaan di padang gurun. Ya, silakan Anda baca Lukas 4 nomor 6. Siapa yang berkata di situ, Kata Dek? iblis kepadanya. Ah, iblis. Segala Pelan-pelan. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu Dan? serta kemuliaannya Kemuliaannya? akan diberikan kepadamu. Ha. Apa yang masalahnya sini? Yang meninggalkan kemuliaan siapa menjadi iblis siapa? Siapa yang menanggalkan kemuliaan menjadi iblis? Itu narasi yang kamu bangun dalam Lukas 4. Iblisnya yang berkata, Cak Ayu, segala Dengan Filipi kuasa 2 itu. ayat 6 sampai 11. Itu tidak nyambung. Coba kita baca Filipi 2 ayat 60 kembali. Saudara, Anda mau bengkok sampai mati atau saya mau luruskan ini? Kalau Anda saya mau lurus, kalau Anda mau diluruskan, saya jelasin nih. Yang kau anggap bahwa dia adalah Yesus, di dalam Filipi 2 Tuhan datang menjadi manusia, itu setan, bukan Yesus. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Tuhan. Sedangkan yang di Filipi tidak datang dan tidak keluar. Dia sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Cuma fatal kamu cara menafsir Alkitab. Oh, saya tidak mentafsirkan, Bung. Itu yang tertulis di dalam Fatal kamu. Bible. Itu yang Fatal. tertulis. Oke, sekarang saya Coba tanya. kamu dengar. Dengar Oke, dulu. silakan. Cuma. Silakan. Dalam Filipi 2 ayat 6, saya baca mulai dari ayat 6. Yang Silakan. walaupun Oh. dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Iya, Allah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah melainkan itu sebagai Melainkan? milik ya, yang Ya. dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Berarti yang menjadi manusia mengambil dia rupa sendiri. seorang hamba. Berarti dia menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak unsur lain? Ke atas kehendaknya sendiri. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Yesus menjadi manusia atas kehendaknya siapa? Iya. Iya apa? Iya, kehendaknya Iya, diri apa? sendiri sebagai Tuhan, sebagai Berarti Anda mau selamanya bengkok. Atas kehendak yang Maha Kuasa. Itu pintar. Cuma. Di dalilnya Cuma begini. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Filipi 2, Zuma. aku menjadi manusia kehendakku sendiri. Sama enggak? Zuma. Yesus kan Salam saudaraku. Zuma. Iya, silakan. Zuma. Ayo. Yesus Iya, kan silakan. penebus. Yesus kan juru selamat. Dengar dulu. Yesus kan penebus. Iya, Yesus terus? kan juru selamat. Terus? Nah, dalam kitab perjanjian lama, Yahweh sendiri mengatakan dia adalah penebus, dia adalah juru selamat. Dalam Ayub 19 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Yahweh bangkit dari atas debu. Nah, saya mau tanya sama kamu, adakah Yahweh bisa bangkit dari atas debu? Hei, maksud Saya mau lu tanya apa? Kamu baca, untuk menyangga itu kamu baca Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan. Bukan seorang Yesus. Melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Mana buktinya? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan menjanjikan kepada Bani Israel juru selamat, yaitu Yesus. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang berasal dari Nazaret. Dia adalah perantara yang ditunjuk Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36.
Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, kekuatan, mujizat, tanda-tanda itulah yang aku lakukan sekarang, dan bersaksi bahwa dialah yang telah mengutus aku. Yesus utusan, kata Yesaya 63, bukan utusan, bukan duta, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus itu hanya utusan, kata Elohim, bukan utusan. Yesus bukan. Aku, Yesus itu cuman alatku, cuman utusanku. Makanya dalam Yohanes 5 nomor 30 apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke? Oke, silakan. Saya bicara. Anda mau bengkok lagi atau mau lurus nih? Kalau Yesus itu bukan utusan, Yesus itu bukan juru selamat. Kenapa dalam Yohanes 8 ayat 24 di situ dikatakan, jika kamu tidak percaya, akulah dia. Kata dia di sini tertuju kepada Yahweh. Oh bukan. Maka kamu mati dalam dosamu. Nah, cuma Bukan. narasi Yesus dalam merujuk. Yesaya 63 ayat 9. Saya mau baca. Di Silakan. sini dikatakan, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ialah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dan dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Siapa itu? Bagaimana Allah itu menjadi juru selamat? Bagaimana Allah itu mau menjadi penebusan? Ya? Kalau dia sendiri tidak mau melakukan. Hei, saudara. Contohnya saya, tunggu dulu semua. Contohnya saya, bagaimana saya mau katakan seorang ahli membawa Udah saudara pesawat, Bujuma ini kurang paham ini. Kalau saya tidak mampu membuktikan bahwa saya pernah membawa pesawat, Dia belum paham. apa dia. jawabanmu? Bagaimana Saudara, saya mau katakan Zuma itu seorang debater kalau kamu tidak menyatakan dalam komal-komal seperti ini bahwa kamu ahli debat? Jadi bukti bahwa kamu pintar debat, bukti kamu debaters yang hebat, kamu bisa buktikan dalam komal ini. Begitu Maksudnya apa dengan pemahaman kami, begitu dengan Bible. Ketika maksudnya Yesaya apa ini? 60 Inyong bisa ayat berhenti 9 sebentar. menarasikan. Iyong, abangmu yang ngomong berhenti dulu ya anakku ya. Oke, Silakan gantian ya. Silakan oke, silakan. Ya. gimana? Yuk, Gimana, Bang? tanggapi maksudnya apa itu? Enggak, apa yang mau ditanggapi Bang Yoma itu? Oh iya, kalau Anda berbicara mengenai juru selamat, Bung, Nabi Musa itu juga adalah juru selamat. Oke, dia adalah juru selamat bagi kaum Israel, menyelamatkan Bani Israel dan seterusnya. Oke, Anda harus belajar itu. Jadi Yesus itu maksudnya juru selamat. Dia adalah utusan sang pemberi selamat dunia kepada Bani Israel, agar Bani Israel kemudian ini bisa terselamatkan. Makanya apa yang dikatakan oleh beliau, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Oke? Berarti Yesus sebagai duta saja kan? Dia hanya sebagai perwakilan Tuhan. Kan dalilnya ada tuh. Bukan Ya, duta, benar. bukan utusan, tetapi aku sendirilah, aku Tuhan yang mengutus para nabiku, para mesiasku untuk menyelamatkan manusia. Aku yang maha penyelamat ini mengutus Musa. Aku yang maha penyelamat ini mengutus Daud, mengutus Salomo, mengutus Yesus, mengutus Nabi Muhammad. Bukan mereka yang menyelamatkan aku. Mereka itu hanya sebagai penuntun yang memberikan jalan menuju kepada aku. Makanya Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Itu konsepnya. Jadi kalau Anda mau bengkok, ya susah. Diluruskan seperti apapun tetap aja bengkok. Tadi di awal kan saya sudah mengatakan, Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia keluar dari Bapa, dia datang dari Bapa,
bukan atas kehendaknya sendiri. Filipi 2 bukan Bapa, bukan hal yang keluar, bukan hal yang datang, tetapi yang ada di Paulus itu adalah dia sendiri yang nuzul menjadi manusia. Siapa itu? Iblis. Oke. Ya, bantah pakai dalil. Oke. Kamu Silakan. menarasikan, kamu menarasikan bahwa Ya, ada Musa suara itu noise juru di mana? selamat. Ada suara noise di saya ya? Bos. Oke. Sudah jelas. Dulu dicabut atau di mute. Silakan. Bantah pengakuan Yesus kalau dia datang bukan atas kehendaknya. Silakan. Begini. Tadi kamu menarasikan bahwa Musa itu juru selamat. Oke lah. Tetapi apakah dia sumber juru selamat itu? Bukan, sama seperti Musa Yesus. saja berdoa. Ya, Yesus Ini juga Musa berdoa. mengatakan tadi. Yesus berdoa. Oke, kalau Yesus berdoa, ketika dia berdoa kepada Bapa, itu bukan berarti dia berdoa kepada pribadi yang lain. Sudah. Karena Mana syahadat, mung saudara, dengarkan saya. Saya mau Anda itu lurus, jangan silakan. bengkok. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak berdoa kepada pribadi yang lain, saya mau tanya. Pada saat Yesus Tuhan Anda itu bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Yesus. Yesus yang bayi itu mengurus alam semesta. Iya. Siapa yang hendak Anda tipu di sini? Apa yang kami tipu? Lah, Anda mengatakan kami Yesus sang sampaikan adalah bayi kebenaran. mengurus alam semesta, sedangkan saja dia diceboin. Oke, saya jawab pertanyaan kamu. Silakan. Kalau kamu menarasikan seperti itu, ya, dalam Yohanes 8 ayat 58, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi berdiskusi dengan Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Hei, Salomo Artinya jauh jangan lebih bilang hebat Abraham. kalau itu. Maria saja. Salomo Amsal 8 nomor 23, aku ada sebelum Loncat langit dari Salomo. digariskan. Saya tanya masa bayi, bukan masa dia sudah dewasa. Masa bayi, bagaimana Anda bisa menjelaskan bayi mengurus alam semesta, mengurus pantatnya aja nggak bisa. Kan dia adalah Tuhan. Bagaimana dia Dalam Tuhan Yohanes sementara 1 dia ayat bayi? Saudara, bagaimana dia Tuhan padahal dia bayi manusia, anak Maria, bayi masih orok merah. Bagaimana dia Tuhan? Waduh. Saya mau tanya. Dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 11, bagaimana Yahweh dari langit turun ke bumi, turun dengan Yang Musa. saya tanya ini, Tunggu dulu. yang saya tanya ini si bayi, bukan Yahweh. Bayi. Iya. Bagaimana bayi ini Jawab. Anda katakan berkuasa atas segala sesuatu, mengurus alam semesta? Bagaimana seorang bayi bisa mengurus alam semesta? Coba. Jawaban saya kan tadi, saya bilang Yesus adalah Tuhan. Iya, bagaimana Walaupun dia seorang bayi. bayi? Saudara, Walaupun bagaimana dia seorang bayi? Terus? Walaupun dia masih janin dalam kandungan Maria, bukan berarti di sorga itu kosong. Oh, berarti ada berapa Kamu harus pribadi? dengar ini. Tadi Anda Kamu mengatakan harus pahami. Tuhan Anda satu pribadi. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu pribadi. Jadi maksud Anda, ketika Tuhan Anda sebagai embrio janin orok, masih ada Tuhan cadangan lain gitu? Bukan seperti itu. Lalu apa ini? Apa? Anda mau jualan apa ini? Dengar Suma. Dengar Anda dulu. mau jualan apa? Anda mau Allah jualan kita apa? Allah yang esa. Kamu percaya Allah kamu esa? Esa itu satu kan? Iya. Kenapa Tapi dalam surat Bapak esa? Maryam 17. Tunggu Suma. Dengar. Tapi dalam surat Kenapa Maryam Bapak 17. esa? Kenapa Bapak esa dan juga Yesus esa? Ada berapa yang esa? Suma. Kalau kamu mengatakan bahwa itu Allah itu Apa ini, satu pribadi. saudara? Al-Quran dengan tegas mengatakan Ini kenapa ini? Kok bantah-bantah terus dirinya ini? Kenapa ini, saudara? dalam surat Anda Maryam 17. berkata Tuhan Anda Di situ kami mengutus. satu pribadi.
Saya tanya, bayi ini mengurus apa rupanya alam semesta ini? Anda katakan masih ada di surga. Siapa yang di surga? Siapa yang di bumi? Dia kan Tuhan. Dia Tuhan. Bagaimana bayi Dia ini apa? dengar. Bagaimana bayi ini mengurus alam semesta? Sedangkan untuk ke toilet aja dia digendong emaknya, nggak bisa jalan sendiri. Bagaimana mau mengurus Mana hal yang bukti? lebih besar? Zuma, mana Ya. bukti Maria menggendong Yesus bawa ke toilet? Sekarang mana Tunjukkan bukti lagi. Yesus sang orok berjalan ke toilet? Mana bukti apa yang kamu katakan? Mana bukti Yesus Gendong yang oleh orok Musa berjalan untuk ke pergi toilet? Mana? Mana bukti sang orok berjalan ke Kamu toilet? yang Mana harus bukti? buktikan itu. Kamu yang harus membuktikan karena kamu menuduh Yesus itu orok yang adalah Tuhan, bukan saya. Maka saya tanya, Filipi 2. Tuhan itu maha berkehendak. Tolong tunjukkan bukti kalau Yesus pernah berkehendak ke toilet sendiri. Mana? Menggaruk punggungnya aja dia nggak bisa-bisanya cuma nangis. Itu sinyal kalau lagi ada nyamuk atau ada semut atau ada lalat. Itu sinyal buat emaknya. Ada yang nggak beres. Ada oli kotor yang keluar dari lubang. Si bayi nangis, mama, ada sesuatu keluar dari pantat, ma. Mana kuasanya? Itu yang kau tuhankan. Itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Sedangkan si bayi ketika dia sudah dewasa membangkitkan orang mati pun dia masih berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apatah lagi pada masa dia bayi. Dewasa aja nih, dewasa, sasa. Dia berkata Yohanes 5 nomor 30, aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apalagi pada masa bayi, Cahayu. Jadi Yesus yang adalah nabi utuh 100% untuk Bani Israel, bukan Tuhan. Dan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah setan adalah oknum yang berbeda. Sudah? Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Jelas itu. Cukup. Ada Yesus palsu yang datang setelah Yesus terangkat ke bumi, dari bumi. Ada Yesus palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, inilah Yesus palsu yang datang kepada Paulus yang kau sembah hari ini. Silakan. Kesempatan bagi saya untuk bicara. Silakan. Kalau kamu mengatakan ketika Yesus dalam keadaan bayi, kamu mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan namanya juga bayi. Iya. Dalam Kolose 2 Nomor 9. ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Kena kau di sini. Jadi begini. Ya silakan. Dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, nah, ya, maka kepenuhan Allah itu secara jasmani itu diam di dalam dia. Entah kamu katakan. Lalu kenapa Yesus berkata, aku menjadi jasmani bukan atas kehendakku sendiri? Hayo. Kenapa dia berkata dalam keadaanku jasmani, aku menjadi jasmani bukan atas kehendakku? Hayo. Ternyata Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, kakinya Yesus, kukunya Yesus, giginya Yesus, matanya Yesus, rambutnya Yesus, ususnya Yesus, lambungnya Yesus, anusnya Yesus, semuanya itu adalah Tuhannya Kristen, termasuk yang dipotong pada hari ke-8. Benar itu semua. Berarti kulupnya juga Tuhan. Berarti kulupnya juga Tuhan. Kulupnya juga Tuhanmu. Iya. Masya Allah. Di mana kulupnya sekarang? Tuhan yang kulup ini di mana sekarang? Ketika Yesus yang adalah Tuhanmu terangkat ke langit, kulupnya ikut nggak? Hati-hati bung, iblis telah menyesatkan kamu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah
menyembah selama ini adalah setan yang durhaka, yang mengatakan dan yang mengajarkan dan yang membisikkan kepadamu mengatakan kulub orang Yahudi adalah Tuhanmu, bukan Tuhan tetapi setan. Ayo, mau bengkok terus silakan mati dalam keadaan Kristen. Mau lurus, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kabur. Ada lagi pasien? Izin yang di bawah, yang Kristen naik ya. Yang Kristen yang naik ya. Bang David, selamat malam sore. Mau diskusi dengan guru kami, silakan lanjut. Nih, saya Kristen. Kita doakan teman kita tadi, mudah-mudahan dia memilih lurus daripada tetap seperti yang sekarang bengkok kiri ibarat anjing mengejar. Mudah-mudahan Jumat, jangan mudah-mudahan pasti itu. Iya, amin. Pasti. Ya, silakan Bang. Ya, itu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara saya Jumat itu semua benar ya. Makanya yang melakukan kehendak Yesus itu ya dari saudara saya ini. Islam yang banyak. Jangan mempertuhankan manusia. Itu diajarkan Yesus. Itu jelas. Makanya dikatakan sebenarnya untuk melumpuhkan semua ayat yang mereka saudara saya Kristen itu gampang sebenarnya. Yeremia 17 ayat 5 saja. Ya, sekalipun itu yang penting ujungnya itu adalah manusia. Apa dikatakan di sana? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada. Nah, itu jelas. Cuma mereka bantah, mereka tidak lakukan itu. Makanya dikatakan banyak orang sekarang belum paham di mana sih Injil yang sebenarnya. Banyak. Jadi Injil palsu itulah yang ditulis-tulis oleh manusia, yang ditulis oleh Bible. Jadi Injil yang sebenarnya yang asli itu tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Siapa Injil yang sebenarnya? Ya itulah Yesus. Nah, jadi kita harus pahamin itu. Makanya yang banyak melakukan kehendaknya daripada Yesus itu ya saudara saya. Jangan mempertuhankan manusia, jangan. Ya, dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang dilakukan. Ya, sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara saya. Itu ada semua. Tapi itu mereka bantah. Mereka tidak lakukan itu. Nah, itulah ajaran Yesus. Ajaran yang benar. Apa dikatakan? Berbahagialah bagi Yohanes 4 itu jelas dikatakan. Ya, Yohanes 4 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat mereka percaya. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara saya. Ya, itu Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu tidak berwujud. Ya, jadi begitu buat saudara-saudara saya. Nah, sebenarnya yang melawan kasusnya saudara-saudara saya Kristen sendiri, ya, dia tidak pernah menjalankannya. Dan inilah Injil palsu itu, ya, Injil palsu itu yang ditulis oleh manusia, ya. Jangan kita pernah mempertuhankan manusia karena kita diperintahkan. Memang benar seperti katakan itu. Aku saja tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu jelas, ya. Aku ini hanya sekedar utusan, itu jelas. Nah, harus kita lakukan. Dia utusan, ya. Diutus oleh siapa? Oleh Bapa atau oleh yang Maha Kuasa itu. Jadi dia diutus, dia tidak berani berkata-kata. Manusia tidak berani. Bagaimana pula manusia, seorang manusia yang punya keterbatasan menjadi Tuhan? Karena Tuhan itu tidak punya keterbatasan. Yang namanya Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Maha mulia. Jadi begitu ya buat saudara-saudara Kristen, tapi terserah, ya. Terserah. Ini saudara saya Juma ini meluruskan buat saudara supaya saudara jangan mempertuhankan. Kenapa? Ketika kita mempertuhankan manusia, kita mempertuhankan iblis, ya. Jadi buat saudara-saudara saya Kristen, ya, tapi itu terserah. Tapi itu yang saya dapat, yang saya dapat dari Injil yang asli. Saya nggak mendapatkan dari Injil yang ditulis oleh manusia, ya. Begitu saudara-saudara saya. Jadi belajarlah kepada Injil yang asli, ya. Siapa itu yang Injil yang asli? Yaitulah Yesus itu sendiri, ya, bukan yang tertulis. Jadi nggak pernah diajarkan, karena bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk kita menyembah manusia, tidak pernah, ya. Di mana ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada, ya. Jadi tapi terserah, ya. Kalau ada masih yang menyembah karena dikatakan itu akan menjadi orang yang terkutuk, itu jelas, ya. Semua dari Kejadian sampai Wahyu itu akan menjadi orang yang terkutuk. Kalau kita sempat mengimani itu dengan
dengan mempertuhankan manusia, kita akan menjadi orang yang terkutuk. Maka dikatakan yang menjadi antikris nanti orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, itu akan menjadi antikris. Itu jelas ada dikatakan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi buat saudara-saudara saya, tapi terserah. Hidup ini pilihan. Kita dikasih kebebasan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, pilihan. Memilih yang baik, yang lurus, atau tidak yang lurus. Begitu. Jadi terserah, kembali kepada pribadi masing-masing. Buat saudara-saudara saya, marilah kita di jalan yang lurus. Jadi seperti saudara saya Juma itu menunjukkan kita supaya kita di jalan yang lurus. Di jalannya siapa? Sebagai nabi yang soleh, itulah Yesus. Sebagai utusan yang soleh, itulah Yesus. Ya, mari kita jalankan perintahnya. Jangan kita sangkal, dan jangan kita roba-roba, dan jangan kita tambah-tambahin, dan jangan kita kurang-kurangin. Terima kasih Bang Juma. Silakan Gurunda. Tidak ada orang. Bang Pardede ini Kristen tapi tidak menuhankan manusia gitu, Bang Pardede. Benar, benar. Saya sebagai pengikut Yesus bukan pengikut Bible, ya, gitu saudaraku. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya mempertuhankan manusia, tidak pernah. Jelas benar itu yang dikatakan Gurunda Juma, itu benar. Saudara saya perguruan ini, benar ya, itu benar. Itu sangat-sangat benar, itu real adanya. Dan itu memang yang dilakukan oleh saudara-saudara saya. Ya, percaya sekalipun tidak melihat. Nah, itu ada. Kenapa ini harus kita bantah? Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Itulah iman. Kalau kita berbicara kembali kepada iman dalam Ibrani 11, itu jelas dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Siapa yang melakukan ini? Bukan Kristen, justru Muslim yang melakukan ini. Mereka tetap percaya. Saudara saya tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa itu sekalipun tidak berwujud. Ah, gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi itu yang saya maksud buat kita saudara-saudara saya yang ada di bawah taping ya, saudara saya Kristen, supaya kita menjadi lurus lah ya, lurus di dalam Yesus ya, di dalam putusan. Oh, ya. Itu lanjut. Maaf, selamat siang. Silakan. Selamat siang. Saya mau tanya yang diimani orang Islam itu yang Maha Kuasa itu siapa? Yang Maha Kuasa itu biar saya jawab, Pak. Ya, saya sebagai Kristen sejati, ya, sebagai pengikut Yesus sejati, ya, yang diimani Yang Maha Kuasa itu yang tidak ternilai, Maha tidak terbatas. Bentar dulu. Yoga yang ini, tidak terukur. bentar dulu. Yoga ini kau perkenalkan dulu Tuhanmu siapa, Yoga? Baru kau bertanya Tuhan orang lain. Yoga, Tuhanmu siapa? Tuhanku Yesus. Oke. Buktikan dulu kalau Yesus itu Tuhan. Silakan. Ya, dia kan membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, Banyak gagal menyembuhkan orang buta. Nah, itu Tuhanku. Kalau Tuhanmu yang mana? Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Ya. Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Seto. Kenapa tanya usia berapa? Kan sudah saya jawab. Tuhanku siapa? Yesus. Apa kelebihannya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta? Terus saya tanya lah, Tuhanmu siapa? Diam dulu. Baca Yohanes 11:41. Di situ Yesus sebagai apa waktu dia membangkitkan Lazarus? Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Coba dibaca datanya. Nah, dia itu nggak paham itu saudaraku. Dia hanya sebagai utusan di situ. Di situ waktu dia menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak. Biar orang yang banyak, diam dulu Bang Kek. Kek, diam dulu Kek. Kamu kan membuktikan Yesus Tuhan waktu dia membangkitkan orang mati, menghidupkan Lazarus gitu ya. Yesus berkata nih, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biar orang banyak yang mengelilingi aku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia nggak mengaku Tuhan Pak, mengaku utusan dia. Yang mana yang saya percaya? Congormu atau data di Bible? Jawab. Di Yohanes 13 ayat 13 dia kan mengaku Tuhan. Sudah. Apa di sana? Saya percaya. Sebentar Bang, sebentar. Saya Yohanes 13 bacain dulu. Bacain Yohanes 13 bacain coba. Engkau menyebut
Ikut aku guru dan Tuhan, memang betul yang kau katakan. Original versinya itu apa? Kamu memanggil aku Saya guru dan tidak Tuhan, tahu. bukan Tuhan. Ya, Tuhan atau Tuhan sama saja. Nenekmu kiper Tuhan dan Tuhan sama. Robin ajarin nih orang nih lebar Robin. Tuhan dan Tuhan sama katanya. Lanjut. Tuhan itu dunia. Ya, kalau Tuhan itu maha penguasa. Bang, sebentar bang, sebentar ya. Kan saya katakan tadi, saya percaya Yesus itu Tuhan saya. Terserah, kamu tidak percaya terserah. Sekarang tunjukkan Tuhanmu itu siapa, gitu loh. Kepada siapa nih? Kepada saya. Ya, iya, Tuhanmu siapa? Oke, terima kasih saudaraku Yoga. Jadi Iya. Terus apa kelebihannya Tuhanmu? kelebihan ini saya Kristen Yoga ya. Saya Kristen sejati ya. Ya. Iya. Oke, kalau kamu mempertanyakan Tuhan saya adalah Roh yang kudus atau Ruh yang suci. Itu Tuhan saya, bukan manusia. Seperti tadi yang katakan, benar. Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Jadi mengatakan itu manusia, Ruh. Kau tahu Yoga. Jadi manusianya itu tidak bisa bergerak, tidak bisa mengatakan. Ya. Dari pertanyaan daripada yang mengatakan dia Tuhan itu dan guru, dan itu tidak bisa manusianya. Yang mengatakan itu adalah ruhnya. Jadi jangan Kamu gini, Kristen. saudaraku Yoga ya. Kamu Kristen. Sebentar. Sebelum ada Kamu Yesus. siapa namanya? Sebentar. Kamu namanya siapa? Nama saya Robin. Itu Kamu ada sini. namanya siapa? Robin. Itu ada Robin. Kamu Kristen. Iya. Halo. Sejati. Tahu artinya Kristen? Pengikut Yesus. Nah, gitu. Bagus. Iya, jangan engkau mau Sudah. saja. Iya. Berarti Makanya saya katakan, jadilah Tuhan kalian kita pengikut Yesus. sama. Sebentar, Tuhan kita Tuhan sama. kita. Kalau Saudara saya- kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kamu mengaku-ngaku sebagai Kristen. Tahu enggak? Tidak. Kamu akui aja lah agamamu Dengar. sendiri, nggak Kalau usah kamu malu-malu. mengatakan, berarti Kamu nggak kamu usah sudah malu-malu Tuhan. mengakui agamamu sendiri. Dengar, Kamu harus sudah punya menjadi prinsip. Maha Kuasa. Kamu ini Ya. agamanya apa? Agamanya apa? Saya agamanya kalau saya mau diterima, saya lebih baik gak usah Kristen. Saya lebih baik pengikut Yesus. Bang Robin, open camp Bang Robin. Tunjukkan atribut bahwa Itulah. Anda Kristen Bang Robin. Itulah. Oh gitu caranya. Sekarang mengaku-ngaku Kristen, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apa-apa memang gitu saudaraku. Ya begitulah. Sekarang seperti itu. Kalau sudah tidak pede dengan agamanya sendiri, tidak usah mengaku-ngaku, gitu loh. Oke. Saya tanya Tuhanmu siapa, kamu tidak tahu. Itu semua orang yang di sini tuh termasuk siapa Gurunda, Ya. siapa Gurunda Zuma itu. Saya tanya. Ya nggak apa-apa. Apa-apa biarin. Ya sudah. Ada Oke. atribut salib Bang Robin, atribut Gurunda Oke, Zuma. silakan. Oke. Hei Gurunda Zuma, Tuhanmu siapa? Ini bahaya nih saudara. Udah melebihi dari Tuhan ini. Udah melebihi dari Tuhan ini bahaya nih. Kamu ngomong sama Robin dulu. Dasar bajingan kau. Kau ngomong sama Robin dulu. Kau sesama Kristen berbeda Tuhan. Itu bukan Kristen tuh. Mampus lu ya. Gue turunin lu. Dia baru tahu. Kalau Kristen itu ada Unitarian. Tidak menuhankan Yesus. Baru tahu dia. Dia menuduh Robin ini Muslim. Mengaku-ngaku Kristen gitu. Jelasin dulu Pak Robin. Jelasin. Iya, jadi Lanjut, begini. Pak Gatul. Saya lagi makan. Gimana luar biasa itu ya. Ya, berilah kemuliaan kepada Yang Maha Kuasa. Itu luar biasa yang dijabarkan oleh Bang Jumat tadi. Itulah sebenarnya pengikut Yang Maha Kuasa seperti itu. Menunjukkan jalan yang lurus. Memang itu yang perintah. Cuman ya kekristenan sekarang ini banyak membantah, melawan, menambah dan mengurangi. Dikatakan jangan menyembah manusia. Karena Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan itu. Nah ini, seperti tadi dia kan, nggak apa-apa. Biarkan aja dia mempertuangkan. Bahkan dia katakan, ya karena memang itu yang dialami oleh apa yang dialaminya? Dia dikatakan orang yang kerasukan berjebul, dia dikatakan orang gila. Dia suka makan ikan bakar ini. Hah? Ya? Apa ada kebakaran?
Horas Bang Pardede. Horas. Banyak orang Kristen itu menyembah Yesus. Marga Pardede, uruslah itu Bang Pardede. Jadi gini, yang bisa mengubah itu tidak bisa manusia. Saya tidak bisa. Saya manusia. Gitu. Dengar Bang Zuma. Oke, mantap Bang Pardede. Oke, Ya? salut. Yang Gitulah. bisa mengubah manusia hanya yang Maha Kuasa, Pencipta. Iya betul. Udah kalian dengar itu. Ya kamu sesama Kristen ini beda Tuhan. Gimana sih lu? Gak bisa manusia bisa mengubah manusia. Bang Endi kena report. Kena tombak. Siapa? Bang Andi. Oh. Mungkin dilanjut guru dah. Dilanjut mungkin. Bang Zuma monitor. Ini juga sudah diundang sama Abu Yastrom. Ustaz Tata monitor, Ustaz Tata. Aduh. Yang naik yang Kristen ya teman-teman, yang naik yang Kristen. Alas, kanan. Alas lurus. Halo. Oh ternyata si Yoga ini tukang parkir. Tukang parkir dia. Parkir dia bro. Bang Robin, kenapa sesama Kristen itu ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak? Kenapa bisa begitu bang? Nah itulah makanya banyak sekarang kan mempertuhankan manusia, mempertuhankan ilah-ilah lain. Nah itu siapa yang dimaksud dengan ilah-ilah lain itu? Itulah manusia. Intinya dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan ilah-ilah lain itu? Dunia ini. Jangan kita pernah mempertuhankan dunia ini. Jadi pertuhankanlah yang menciptakan dunia ini. Begitu. Jadi itu yang banyak sekarang. Ya, saling bersaing yang mempertuhankan dunia ini. Ya, saling bersaing secara kekayaan juga saling bersaing. Ya, gitu yang banyak sekarang terjadi. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Mereka nggak mau jalan yang lurus ya silakan, nggak apa-apa. Itu pemilihan daripada mereka. Karena Yesus mengajarkan supaya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jangan mempertuhankan manusia. Makanya di dalam Matius 7 itu jelas dikatakan juga, ya. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Nah, sementara kekristenan memanggil manusia Tuhan, Tuhan terus. Yang layak bagiku. Nyala engkau, saya tidak mengenal engkau. Kan dikatakan di sana. Ya, ayat 21. Saya berkenan kepada orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa? Kehendaknya itu tadi salah satu contohnya. Jangan mempertuhankan manusia. Itulah kehendak Bapa. Gitu. Jadi kalau sekarang nggak apa-apa itu saudaraku, biarkan aja. Ya, mereka belum paham. Banyak sekarang belum paham kekristenan
bahkan para hamba-hambanya juga mengaku hamba-hambanya, dia nggak paham. Dia ajarkan apa? Supaya mempertuhankan apa? Manusia. Ini yang banyak sekarang. Manusia. Jadi kita mengandalkan manusia. Aturannya yang kita andalkan yang menciptakan manusia itu atau yang mengutus manusia itu. Menurut Itu yang perlu kita menurut Pak andalkan. Robin, menurut Pak Robin Yesus itu diciptakan ya? Diutus, Pak. Ya, diciptakan, benar. Nggak diciptakan lah kan manusia bang. Semua manusia kan Iya. diciptakan. Benar. Tapi sebagai manusia yang mulia, begitu Pak. Itu bedanya. Iyalah, kan utusan Tuhan mulia bang. Iya, benar. Jadi berarti dia tidak mati dikutuk dong. Ya, dia makanya saya katakan gini, makanya kami baca orang Tuhan itu ya Maha Kuasa itu tidak mati. Ya. Tidak mati. Jadi kalau dia yang Maha Kuasa mati berarti bukan yang Maha Kuasa namanya. Yang mati itu yang punya keterbatasan, yaitu siapa? Manusia. Bukan manusia yang mulia tadi yang mati, penggantinya kali bang. Ya. Orang yang pengkhianat kali yang mati terkutuk bang di tiang salib. Jadi dia begini, ya sekalipun manusia yang mulia kan tetap mati. Nah, makanya dia mati. Yang mulia tadi mati selama berapa? 3 hari. Jadi dia memberikan contoh sebenarnya. Begini loh, kalau kalian mau di jalan yang lurus harus seperti ini, harus seperti Injil ini. Sebenarnya itu diberitahu jelas. Cuman ya kita ini banyak sebagai pengikut-ikutnya ditambahin, dikurangin. Nah, itulah kita makanya dikatakan jangan ada Injil-Injil lain. Apa itu Injil-Injil lain? Itulah yang ditulis-tulis oleh manusia. Jadi Injil yang sebenarnya itu adalah manusia itu sendiri. Siapa itu? Itulah Yesus itu sendiri. Begitu. Jadi Injil yang asli nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Sekarang banyak Injil-Injil yang palsu yang ditulis oleh manusia. Begitu saudaraku. Yang mana itu yang palsu pak? Yang berbahasa Yunani itu masuk yang Anda. ditulis oleh manusia, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Itu Ya, saya nggak. Kan semua ditulis bang itu. Yang apalagi berbahasa Iya. Yunani itu. Kalau Injil yang asli enggak, bukan dengan tulisan, dengan tindakan. Nah, makanya kalau kita mau mendapatkan Injil yang asli, marilah dengan tindakan kita masing-masing. Itu Injil yang asli. Jadi kesimpulannya Yesus ini diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Iya. Tapi kalau Yesus itu diciptakan, kenapa lagi ada orang kayak ini nih ciptaan dia jadiin Tuhan? Kenapa bisa begitu ya Pak Rubin? Siapa yang ngajari mereka ya? Nah itulah yang dikatakan tadi daripada si iblis itu ya dipengaruhin. Ya siapa yang dipakai? Jadi gini, ini perlu kita garis bawahi. Jadi iblis yang terbesar itu bukan si iblis. Seringkali kita mempersalahkan gara-gara si iblis, gara-gara si setan. Bukan. Iblis yang terbesar itu adalah manusia. Jadi Anda mengatakan si yoga ini menuhankan manusia karena dirasuki oleh iblis gitu? Gimana? Anda mau mengatakan bahwa si yoga yang menuhankan manusia ini dirasuki oleh iblis gitu? Kenapa? Dia masuk, dia mau meresponi pekerjaannya ada si iblis. Kenapa? Yang Maha Kuasa mengajarkan jangan sampai mempertuhankan manusia. Nah itu. Jadi sementara dia mempertuhankan manusia, berarti dia lebih menuruti perkataan daripada siapa? Robin. Pantesan dia kadang-kadang salah parkir bang. Kemarin Robin. parkir salah dia parkir. Gerejamu mana bang? Gereja saya dulu tubuh saya. tuh. Gereja saya tubuh saya Pak. Karena yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa itu adalah tubuh saya, bukan bangunan. Bangunan itu dibangun oleh orang yang berdosa. Itu bukan gereja. Gereja saya yang suci adalah tubuh saya. Karena ini dibangun oleh Maha Kuasa itu sendiri. Bukan manusia yang membangun ini. Kalau bangunan manusia yang bangun. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Bang Robin, berarti kamu suci kayak Yesus. Yang di dalam hidup saya. Bang. Kalau manusia yang saya nggak suci Pak. Iya. Kenapa? Yang di dalam hidup saya ada pada wanita suci. Iya. Iya. Karena itu milik Yang Maha Kuasa. Karena itu milik Tuhan. Percaya ya. Karena itu milik Bapak kamu itu. suci bang. Saya, Pak. Kalau kamu Saya suci, tidak. kamu sudah disembah orang. Yang ada Kamu di dalam sudah hidup disembah saya, orang Pak. bang. Hah? Yang mana? Yang mana hidupmu itu loh yang Iya, mana? saya disembah orang kok. Kalau masalah disembah, saya disembah istri. Saya disembah suami. Oh gitu ya, betul. Kalau masalah sembah, Ya, jangan. inilah Tapi saya nggak mau lebih dari inilah- Maha Kuasa, Pak. inilah Bang Robin. Bisa tertawa. Bang Robin yang merasa dirinya suci ini. Bang
Benar Pak, yang Kamu ada kok di dalam sesama, saya kamu kok yang suci. sesama Kristen saling menertawakan sih? Gimana sih kamu yoga? Ya, itu nggak apa-apa. Kalian semua yang di sini yang percaya sama Robin itu tadi pernyataannya, dia itu orang suci, makanya kalian percaya sama dia. Saya katakan bukan saya yang suci Pak, bukan manusia saya, tapi yang ada di dalam saya ini adalah milik yang suci. Ya apa itu? Ini yang suci Pak. Pada awalnya kita bisa hidup karena yang suci Pak. Bapak sekarang ada yang suci dalam hidup Bapak, makanya Bapak bisa hidup. Bang Robin, kenapa kamu bisa Manusia hidup? Bapak nggak bakal bisa hidup Pak. Manusia Bapak nggak Iya, bakal bisa kenapa bicara, kamu bisa Pak. hidup? Iya. Yang memberi hidup kamu siapa? Yang memberikan saya hidup adalah Bapak yang Maha Kuasa itu. Ya, gitu. Itu Pak, bisa cara Kristen dulu Pak. Terus, Bukan apakah manusia, Bapak Pak. tidak berfirman? Bang Robin, Bang. Ya, gimana? Apakah Bapak tidak berfirman? Halo. Yang berfirman itu ya, kalau saya manusia saya nggak berfirman Pak. Yang berfirman itu adalah roh yang ada pada saya Pak. Nah iya, apakah Bapak tidak berfirman? Bapak berfirman Pak melalui roh. Nah iya. Ya. Ah, Bukan melalui manusia, lalu Pak, ya. siapakah firmannya itu? Siapakah firmannya itu? Firmannya itu itulah Firmannya. manusia yang Bapak itu mulia Pak, siapa? sebagai utusan yang wujud nyata. Kamu firmannya Bapak. Nah inilah. Ini. Gimana? Ini yang kalian semua di room ini percaya sama Robin. Iya, Ya ini. memang saya firmannya. Ini dia. Yang hidup itu saya, Dia kita semua. mengaku sebagai firman. Benar. Dia mengaku sebagai firman. Yoga di sini, Yang di hidup sini, itu adalah manusia. saya luruskan dulu. Di sini tidak ada yang percaya tidak percaya. Kalian yang berdua selesaikan Iya, dulu ketuhanan tapi kamu sesama. Yoga dengerin diam dulu. Kalian berdua selesaikan dulu. Kenapa sesama Kristen berbeda Tuhan? Itu yang kau selesaikan dulu. Jangan libatkan orang lain. Sesama Kristen, kenapa berbeda Tuhan? Itu dulu yang kau selesaikan. Lanjut. Kalau Makanya ngomong kalian Tuhan, kan itu soal percaya sama pilihan. Robin kalau dia mengaku Kristen. Kalian kan percaya. Udah diam kau Suruh Yoga. mereka percaya kepada Parkir saya, dulu. mereka percaya kepada Maha Kuasa. Saya ini manusia, ya. Itu Mereka soal percaya kepada saya. pilihan. Sesama Mereka hanya percaya Kristen, kepada yang Maha Kuasa. Yang sesama menciptakan mereka. Kristen kok. Tadi dulu bang, sesama Kristen kok berbeda Tuhan? Gimana sih? Ya aku Kristen aku. Ya kau Tuhannya siapa Martu? Hah? Tuhan kamu siapa? Sang Maha Kuasa. Siapa namanya? Pakai nama. Oh, jadi Tuhan nggak punya nama? Jadi kau ngikuti kekuatan bahasa Tuhanmu manusia? namanya siapa? Kau kekuatan bahasa Indonesia? Lain bahasa Indonesia ditanya, atau lain dijawab. bahasa manusia? Ini kenapa sih ini orang ini ditanya apa? Jawab apa? Yah, lucu. Santun. Martua, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan Yesus? Wah, bagi kami Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Yesus manusia nggak? Simak lah bahasa orang. Bagi Yesus kami manusia Tuhan. atau bukan? Ayo Martua, Yesus manusia atau bukan? Manusia, melainkan Berarti Tuhan. Tuhanmu manusia. Ya udah berbeda Lucu Tuhan kau. sama Robin. Ya lanjut Bin, dia menuangkan manusia dia Bin, lanjut. Bro, kalau lain dari manusia itu nanti kalian bisa aneh. Kalian bilang nggak Tuhan dia. Yesus kan turun ke bumi kan standar kemanusiaan. Kemana ya kawan ini? Nggak mungkin alien turun. Jadi kalau ada alien menyatakan dirinya Tuhan, Jadi begini saudaraku ya. Nah, ini saya kasih ini sebagai perumpamaan dulu buat saudaraku. Jadi ketika tidak ada Yesus, ketika katakanlah ketika tidak ada kitab suci, apakah Tuhan itu tidak ada? ada. Nah, yaudah itu yang kita imani, itulah Tuhan kita. Nah, Jadi bukan jadi kontaknya kayak mana itulah itu? Tuhan kita. Kontaknya kan itulah harus Tuhan berdoa kan? Manusia. Iya, kontaknya Ya. harus berdoa kan kepada Sang Maha Kuasa kan? Benar. Iya, Ya kalau itu udah. benar. Tentanya. Udah. Apalagi? Itulah Tuhan kita. Setelah pun nggak ada pun manusianya Yesus atau manusia nabi-nabi yang mulia, yang soleh, tetap Tuhan itu ada. Itu yang- soal rasa sama manusia ya. Kalau Iya. baginya dia enggak Jadi Tuhan, bukan ya, yang ada itu Tuhan. Itu Justru pilihan Tuhan itu. yang tidak ada itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu Tuhan. Ya. itu Jadi beda. Itu udah ranah HAM, hak asasi manusia. Ya pilihan kan? Pilihan lah. Ya, kalau itu nggak apa-apa. Nah, Itulah. kalau kita merasa pilihan kita seperti itu nggak apa-apa. Ya, yang menentukan Itu gue apa-apa. bilang, Bang.
Lanjut. Ya, bagus. Lanjut. Ya, kalau memang pilihanmu seperti itu, apa-apa, silakan. Kita itu juga tidak bisa larang. Ya. Ya, samanya itu kita milih minum keras atau nggak mau minum keras. Ya, oke lah. Itu kan tanggung dosanya juga itu. Ya. Ya, memang yang menentukan tetap Yang Maha Kuasa. Ya, silakanlah saudaraku. Ya, karena Yang Maha Kuasa sendiri juga kasih kebebasan kok. Udah Maha Pencipta. Mantap. Lanjut. Ya, silakan untukku. Bertobat. Kan sama Kristen beda Tuhan ya. Ini Bang Adi, si Adi ini juga Kristen Bang Adi. Adi, lu Tuhannya Yesus atau bukan? Adi, Tuhan kamu Yesus atau bukan? Yesus. Nah tuh, berbeda Tuhan lagi Pak Robin, sama-sama Kristen. Ngajarin dia Pak Robin, ngajarin dia. Apa-apa. Jadi begini, sekalipun kita berikan kemasukan, kan ini hidup ini pilihan lekku, ya. Jadi bagaimana lah dia, terserah dia lah. Ya, kita sudah seperti saudaraku juga sudah memberikan jalan yang benar, dia nggak terima, itu haknya dia. Sama seperti kita, ketika kita juga menjabarkan ini, ketika kita jabarkan kebenaran yang lurus, mereka tidak terima, itu juga hak kita, ya, untuk ini. Jadi nggak apa-apa, biarin aja lah. Seperti Namanya itu Bang Pardede, dilarang merokok, tapi banyak juga orang merokok. Itunya. Iya. Jadi begitu pas itu. Jadi tergantung kepada pilihan masing-masing. Hidup ini adalah pilihan, ya. Makanya kita dikasih pilihan kepada Yang Maha Kuasa pada dua itu. Tetap dikasih kebebasan, memilih yang jahat dikasih kebebasan, ya. Memilih yang baik yang berkenan kepadanya dikasih kebebasan. Nah itu, ya, kita juga harus belajar seperti itu. Ya nggak apa-apa. Silakan. Yang penting saya sudah menjabarkan dan iman saya itu selalu mempertuhankan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga itu, yaitu siapa? Yang Maha Kuasa secara nama global, secara umum. Kayak kita Bang, orang Batak banyak memilih mau diokaloli atau enggak diokaloli, kan gitu juga orang Batak. Kalau bagi punya uang dia diokalolinya. Ya. Pasti ya, hidup ini pilihan, ya. Ya terserah kita lah. Saya juga bisa memaksa, saudara juga nggak bisa memaksa kepada saya. Ya udah, mari kita jalankan, biarkanlah yang menciptakan kita yang menilai kita masing-masing. Pak Robin, saya mau nanya, Anda bisa membuktikan nggak kalau Yesus itu bukan Tuhan? Anda bisa buktikan kalau Yesus bukan Tuhan? Buktinya begini. Dia dia punya keterbatasan, ya. Apa yang punya keterbatasan? Karena dia manusia. Sama seperti manusia yang ada di dunia ini. Walaupun dia manusia yang mulia, yang cikal bakalnya dari ruh. Beda dengan kita, cikal bakalnya dari hubungan biologis. Cikal bakalnya sama seperti apa? Kalau seperti Adam, cikal bakalnya dari mana? Dari debu tanah. Sekalipun dia diberikan ruh. Gitu. Ya, sama seperti manusia, itu bedanya dengan dia. Jadi apa yang membuktikan bahwa dia itu adalah utusan yang mulia? Nah, itulah bagi iman saya, ya. Karena apa? Dari cikal bakal saja sudah beda. Tapi bukan dia Tuhan, tapi utusan, begitu. Karena dia bukan Tuhan, dia utusan karena punya keterbatasan. Tapi karena utusan dia mulia. Itu, Adi, Yesus itu bukan Tuhan karena dia punya keterbatasan, tapi dia adalah Nabi utusan yang mulia. Adi, silakan Adi dibantah. Adi, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Biar Pak Robin itu benar jalannya. Silakan. Iya. Ini. Apa ini? Memang Tuhan itu udah jelas tertulis dalam signal lu, bro. Masuk. Signal kamu ini. Udah. Oke. Nah, gini ya. Kami dan Yesus adalah. Bang, direspon dulu tuh, Bang. Aku standby itu tuh. Bang Tawaras, direspon dulu dia. Gak kedengeran dia itu. Sinyalnya putus Bang Adi. Kedengeran dia itu.
Ya, Adi, sinyalnya nggak bagus. Cari posisi bagus, Adi. Cari posisi bagus, Adi. Di sini nggak nampak di untuk ini nggak ada Aduh, gangguan. Adi, Saya nggak gangguan. nggak ada suaramu kecil, kurang nggak? Memang terbukti ya, satu kitab Bible itu melahirkan 60.000 denom kekristenan. Jadi entah mana yang benar, entah mana yang apa, kita nggak tahu. Saya juga mantan Kristen. Jadi saya juga dulu bingung waktu masih Kristen. Kenapa Yesus dikatakan anak Allah, tapi tiba-tiba jadi Allah? Kenapa Tuhan itu terkesan tiga? Allah, Anak, Roh Kudus. Bisa mertua? Jawab itu. Mertua? Mertua? Sebenarnya ada berapa Allahmu mertua? Ada berapa Tuhanmu? Halo mertua. 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 Ya teman-teman di bawah tetap layar teman-teman ya, dikencangin tetap layarnya agar roomnya kuat. Halo Lay, mertua, aku boleh bertanya? Nathaniel, bentar Bang Adi. Nathaniel di bawah, kalau Anda ingin naik, ajukan bentangan. Nathaniel di bawah. Ya, si Adi kayaknya turun aja dulu, karena dia suara gak bagus semua. Si Adi kayaknya turun aja. Datuk noise juga nih. Si Adi turun dulu, ganti yang lain, ganti Nathaniel, yuk. Ya, mertua, selamat siang mertua. Nathaniel di bawah naik ya, Nathaniel ya. Yes. Mertua, ada berapa sebenarnya Tuhan Anda? Mertua. Halo mertua. Jadi begitu teman-teman ya. Siapa nih? Ya, Alfi Alor Paris, selamat siang. Halo, Alfi Alor Paris. Alfi Alor Paris, selamat siang. Iya. Pada tuh ini apa sih kok ditanya diam aja nih? Ya nggak tahu ini. Ya buat yang di bawah, yang Kristen naik ya, yang Kristen naik karena di sini sudah ada guru-guru kita. Jadi yang Islam jangan permintaan naik. Di bawah tadi ada yang tipping Nathanael lah, siapa dan Nathanael itu? Tolong yang Nathanael naik, katanya dia perlu ada dengan Bung Zuma. Ini roomnya. Nathanael yang dua slot kita khususkan buat Kristen. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk yang Muslim karena kita sediakan khusus untuk Kristen. Jadi biar ada perdiskusian, biar ada perdebatan. Buat Muslim, saya mohon dulu ya. Ini kok tadi jatuh dua, naik satu, jatuh lagi. Ini roomnya gimana nih sebenarnya? Bagus gak? Enggak, bagus. Ini tetap dikencangkan tetapnya yang di bawah yang 2,2K. Mohon dikencangkan tetapnya. Kalau dapat ya 300 atau 400. Ya, kita kencangin. Ya.
kita kenceng-kencengin tetap layarnya. Kemudian ada namanya Love Orange. Ini siapa nih? Ada Sikat ini. Sikat, silakan kita naik ke tengah. Ya Sikat, ya silakan. Sikat, selamat sore. Islam apa Kristen, Katolik atau Protestan? Silakan. Saya Kristen. Iya, mau bertanya atau gimana nih? Silakan, di sini ada Bang Statut Tahta, ada Bang Zuma, mau diskusi itu gimana? Aku mau bertanya, mengapa dalam ayat 142 di situ dikatakan Allah penipu? Oke, silakan Statut Tahta. Di mana Allah penipu, Bang? Di dalam ayat 142 mengapa di situ Allah? Coba bacakan, Bang. Nggak, di situ kalau saya nggak ada Allah penipu, Bang. Makanya abang baca dulu di ayat 142. Iya, abang yang bawain, abang yang bawa narasi, abang bawa saya itulah yang cari. Bacain. Terus di Bang. dalam Yunus 94 di situ Nabi Muhammad ragu tentang Al-Qur'an. Iya, dengar. Silakan Setata. Iya, silakan Setata. Coba jelasin kepada saya mengapa itu terjadi. Abang bawain ayatnya biar kita diskusikan. Bawain, ya, makanya jangan sepotong-sepotong. Aduh, kalau nggak bisa bawa data, itu namanya ini, Bang. Ya, silakan Setata. Sebentar aku buka ya. Ya, silakan, Bang. Buka, Bang. Gurunda masih jauh dari mereka dia. Gurunda masih jauh ya? Bang Zuma? Bang Zuma masih jauh kayaknya. Ustaz Tata masih jauh ya? Ustaz Tata tidur ya? Ya, saya masih jauh juga saya sama dengan Oh, Bang. siap. Ada Bang Zuma, ada Ustaz Tata. Siap, Masih Ustaz Tata. jauh, Bang. Woi, masih jauh aku, udah denger. Oke, lanjut Ustaz Tata. Silakan ada guru saya Ustaz Tata, Bang Sikat, tanya sama beliau. Diperbolehkan, silakan lanjut. Par, kita berusaha apa dong? Par, lu sentuh wawan banyak apa? Lu sampai sentuh wawan banyak apa? Ayo dapatkan sayang. Anisa 142. Silakan Ustaz Tata. Jelasin. Dia mengatakan kalau Allah itu penipu di dalam An-Nisa 42. Anisa 142. Coba jelaskan mengapa di situ terjadi Allah penipu. Jadi gini, Pak. Maksudnya menipu begini ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi gini maksudnya itu. Orang munafik ini kan selalu maksudnya menipu gini. Dia kalau ketemu Rasulullah, sahabat, pura-pura masuk Islam, saya Islam gitu. Nah, Nabi Muhammad kan nggak tahu. Ya, akhirnya apa? Allah nipu di situ maksudnya apa? Allah bocorkan, Allah kasih tahu ke Nabi Muhammad bahwa mereka ini apa? Tipuan mereka ini kembali ke dirinya sendiri. Ya. Dia mau menipu di situ apa? Menampakkan iman, munafik dia. Makanya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mereka ini munafik. Jadi mereka sendiri yang tertipu gitu loh. Sama dengan di Al-Baqarah itu loh. Ya, bahwasanya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ya, jadi mereka kalau bertemu dengan orang Islam mengatakan saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan golongannya mereka sendiri, saya ini tidak beriman, saya ini cuma mengolok-ngolok. Nah, maka Allah balas tipuan mereka ini dengan cara Allah kasih tahu mereka ini menipu dirinya sendiri sebenarnya. Dengan cara apa Allah membalasnya? Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa mereka ini telah berbohong gitu loh, pura-pura menampakkan iman. Coba baca di situ, wong munafik kok di situ jelas. Oke, silakan. Silakan Bang, sikat di buka mute-nya.
Dibuka pintunya. Dibuka dietnya Bang, sikat. Coba kalau kamu ingin jelas baca tafsir Jalalainnya. Di sini kan gini. Penjelasannya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan dengan maksud untuk menghindari hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu, ya, dengan itu. Dan Allah menipu mereka pula. Maksudnya apa? Allah maksudnya membalas tipuan mereka itu dengan diberitahukannya apa yang mereka sembunyikan itu, ya, apa? Diberitahu ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad. Gitu loh. Coba baca Jalalainnya itu. Ya, dibuka pintunya, dibuka pintunya, dibuka pintunya. Dibuka pintunya. Bagaimana Bang? Bagaimana Bang sampai Allah juga harus ikut-ikut menipu di situ Bang? Maksudnya menipu itu bukan apa, membalas. Gini loh Bang. Mereka ini kan menampakkan iman. Ya. Kok bisa Allah bisa jarinya balas menipu? Itu gimana? Sekarang gini ya. Kan Allah itu kan Tuhan. Tuhan. Ya, makanya pengertian tuh gini Bang. Maksudnya di situ gini, membalas tipuan mereka itu gini loh. Mereka kan ingin menipu gini loh. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, qalu amanna, kami beriman kepada kalian, saya Islam. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan golongannya mereka mengatakan, ya, sebenarnya kami cuma mengolok-olok. Saya tadi itu berbohong ketika ketemu dengan Muhammad dan sahabatnya dan teman-temannya. Sebenarnya saya tadi itu cuma mengolok-olok. Nah, olokan-olokan mereka ini, pura-pura menampakkan iman ini, oleh Allah dibalas. Maksudnya di situ apa? Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini munafik gitu loh. Coba baca Al-Baqarah itu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, ketika mereka kembali kepada golongan mereka yang asli sama-sama munafik. Munafik itu apa? Mulutnya mengatakan iman, padahal hatinya kafir gitu loh. Nah, Allah menipu di situ, membalas tipuan mereka, karena menurut mereka wong Muhammad dan sahabatnya tidak mungkin tahu kok. Kan yang sebenarnya hati saya menolak Nabi Muhammad. Ya, tapi ketika berkumpul dengan mereka, saya pura-pura beriman. Nah, akhirnya Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, mereka ini ya cuma menipu kamu Muhammad, pura-pura menampakkan iman. Maksudnya gitu loh. Ya, tapi kalau namanya Allah sebenarnya dia jangan membalas dengan penipuan itu. Yang sebenarnya dia harus begini Bang, umatku kalian jangan apa namanya, jangan menjalankan penipu, tapi kalian harus berbalik kepada jalan benar. Bukannya masa Allah kok jadi juga ikut-ikut penipu, itu namanya terjerumus Bang, itu namanya terjerumus. Ketika Allah itu menceritakan yang sebenarnya, Muhammad, mereka ini cuma mulut doang, pura-pura beriman, padahal mereka tidak beriman. Maksudnya gitu. Apakah itu menipu yang sebenarnya? Yang enggak menyampaikan. Ya, tetapi Allah juga terjerumus dalam penipu. Nah terus gimana dengan Tuhanmu itu di dalam yang sebenarnya itu Allah jangan terjerumus dong. Masa dia membalas? Tuhanmu, coba di dalam Bibelmu gimana itu? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah ke Bibel dulu. Ya, jangan ke Bibel. Masih dalam. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Jawab pertanyaan saya. Di dalam Bibelmu Tuhan Allahmu itu yang di Bibelmu itu mendatangkan kesesatan kepada orang-orang. Gimana itu? Bang, sekarang ini saya masih bertanya pada abang tentang mengapa sampai Allah terjerumus dalam penipuan. Kan sudah ku jawab. Di mana ada terjerumus di situ? Inna adzabi lasyadid. Waduh, di ayat lain seperti itu kan. Silakan Ustaz. Ketika dengar aku baca ya, ketika orang-orang Bang, kalau kamu pakai cara kayak gitu, saya itu banyak dalam Bibel itu. Tuhanmu itu mengambil istrinya orang, terus disuruh diperkosa di depan umum, banyak ayat-ayat kayak gitu. Nah sekarang udah gini ya, yang penting saya sudah menjawab. Silakan kalau mau nanya lagi, ingat ya, kamu bertanya, jangan kamu debat karena kamu tidak mungkin paham Bibel itu.
Nggak mungkin paham yang mana bang. Ini Oke, kan kamu tidak. berani saya tantang dialog, berani kamu? Terserah. Oke, sekarang Memang tema yang kamu kuasai apa dalam Bible kamu? Kalau saya yang menentukan Apa aja? kalau saya menentukan tema, mencret kamu. Kamu jawab dulu, mengapa Allahmu terjerumus dalam penipuan ini? Jawab dulu. Nah, tadi kan sudah aku jawab itu. Iya, masa kau terjerumus dalam penipuan? Jangan gitu dong. Udah, sekarang kita dialog. Apa yang kamu kuasai? Abang mau dialog apa terserah abang aja dah. Oke, ini udah temanya. Siapa itu Yesus? Ayo. Sahabat Yesus Tuhan, kenapa? Ya silakan pakai data. Apa saya dulu yang menunjukkan datanya? Lukas pasal 2 ayat 11. Baca sampai 22. Telah lari bagimu juru selamat. Baca sampai Tuhan di kota 22. Daud. Baca sampai 22. Di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan. Masa Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan? Jadi jangan kamu debat dengan Islam. Itu akibatnya karena kamu tidak mengerti, tidak paham tentang kekristenan. Sehingga kamu baru ngomong aja saya ketahuan itu. kamu berasumsi sesuka kamu. Ketika saya berasumsi tentang Udah gini, satu-satu ya bahas ya. Satu-satu. Tunggu dulu. berasumsi Baca ayat 11 itu sampai 22. Coba baca. artinya bahwa kamu ini Waduh, udah tahu apa-apa ini. Udah kamu udah paham. Udah kamu udah paham, udah diem. Oh, sini. Semendingan kamu bertanya aja. Terus takut nih. Aja kamu gak ngerti. Orang saya tanya aja ayat kamu. Jawab kamu, terkait kamu. Udah silakan, apa lagi coba? Pakai data mana lagi? Jangan pakai Lukas 2 ayat 11. Kamu udah akan paham Bible itu. Pendeta mulu udah terjerumus. Kenapa Tuhanmu terjerumus? Inilah orang-orang Kristen ini ya. Makanya banjir molek ke saya ini. Ditanya nggak mampu jawab, muter-muter mencret. Pakai data. Makanya banjir molek kayak gini nih. Ya, orang menonton gini, ya. Aku pakai data nih. Nggak mampu jawab kau, jawab lu. Aku udah jawab tadi. Mana jawab? Ini Tadi aku kan pakai data nih. Jawab. kenapa dikatakan Tuhan tapi dibawa lagi pada Tuhan? Kamu mencret nggak bisa jawab tentang Tuhan kamu. Banjir molek kayak saya ini tahu. Karena kau menjawabnya nggak mampu jawab. Tuhanmu dengar. Masa Tuhanmu Tuhan? Kau bilang terjerumus Tuhan? dalam penipuan. Dengar. Kau bilang Tuhan, tapi kau dibawa kepada Tuhan. Lukas 2, 21, 23 tuh baca tuh. Masa Tuhan kau bilang, tapi dibawa lagi kepada Tuhan. Tuhan mana lagi tuh? Tunjukkan datanya di mana Tuhan Allah terjerumus pada penipuan. Di mana itu? Waduh. Ada gunanya nanggapin orang kayak gitu. Nggak paham Bible dia. Disuruh bertanya. Dia mah orang gila permanen dia ngapain? Disuruh bertanya itu udah dijawab muter-muter. Cari lagi ini Bob Uni. Ini Bob Unitarian ini. Selamat sore, selamat siang. Ya silakan Bang. Mau gimana Bang? Mau bertanya atau mau dialog? Mau bertanya saja Bang. Bagus. Gas. Mau tanyanya tentang apakah agama Islam itu sama dengan agama Yahudi? Agama Islam itu sama dengan agamanya Musa. Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengikuti Abraham yang lurus hanif tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengar Israel, Tuhan Allah itu esa. Markus 12:29. Hukum yang terutama dengar Israel, Tuhan Allah itu esa. Tauhid sama. Terus apa lagi? Berarti sama dong dengan agama Yahudi Bang. Ya sama, Tuhannya Yahudi kan satu Tuhannya. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18 sama.
Tapi kenapa kiblatnya beda, Bang? Kiblat itu ditentukan oleh Tuhan. Kiblatnya umat Islam dibangun oleh Abraham. Mana datanya? Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Al-Baqarah 127. Dan ingatlah ketika Abraham meninggikan Ka'bah. Ya, dengan Ismail. Sedangkan orang Israel punya kiblat yang dibangun oleh Salomo. Salomo cucunya Abraham. Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Kiblatnya Islam melalui Ismail, kiblatnya Yahudi melalui Ishak. Sama-sama ajaran Samawi punya kiblat. Apa lagi? Nanti kalau Gurunda aktif langsung Gurunda langsung. Ini dulu Pak Bob, Unitarian ini enggak hampir sama dengan ini nih, Robin. Unitarian itu tidak menuhankan Yesus ya, Bang Bob ya? Ya, betul, betul. Yesus itu ciptaan ya, Bang ya? Saya menolak Tritunggal, Bang. Lebih tepatnya menolak Tritunggal. Artinya menolak Yesus Tuhan. Ya, Yesus, Roh Kudus saya menolak. Saya anggap kami anggap Yesus itu sebagai utusan. Utusan. Oke. Ciptaan Tuhan gitu ya. Betul. Oke, silakan Bang, lanjut pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu berarti kalau memang agama Abraham, seharusnya kami juga dianggap gitu. Maksudnya sebagai agama Abrahami. Khususnya di agama Kristen itu sendiri. Ya, Kristen itu mentuhankan siapa, Bang? Mentuhankan Allah. Oke. Tapi sayangnya Yesus itu hanya untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 6 ayat 4, Matius 10 ayat 6. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Kisah Para Rasul 13:23, juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Matius 19:28, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Bahkan suku-suku 12 itu disebutkan di dalam Wahyu 21 ayat 12. Itu Bang Bob. Jadi Yesua Masya itu hanya diutus kepada domba yang hilang di Bani Israel. Itu Om Bob, bukan untuk seluruh dunia Om Bob. Untuk Bani Israel ya. Kan datanya udah dibacain Ustaz Tata tadi. Iya, paham. Tanya dong Om Bob, kalau begitu Nabi siapa untuk seluruh manusia? Tanya dong Om Bob. Ke mana tanyanya? Saya wakili Om Bob bertanya, kalau begitu semua Nabi lokal kepada kaumnya saja, terus Nabi siapa untuk seluruh umat manusia Ustaz? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Al-Furqan ayat 1. Jadi yang diutus untuk seluruh alam itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Kapan Nabi Muhammad diutus? Setelah Israel ditinggalkan. Karena yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Yehezkiel 21:25. Hai orang-orang, hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan. Dulunya Arab itu rendah, ya, ditinggikan. Yang tinggi harus direndahkan. Israel tinggi saat itu karena mereka menolak para nabi. Yesus mau dibunuh, akhirnya direndahkan. Lalu tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10.
Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Karena apa mereka ditinggalkan? Karena mereka sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, yaitu dari keturunan Abraham, Ismail. Kenapa mereka itu ditinggalkan? Karena mereka suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Matius 23:29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ya, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang tidak bersalah, mulai dari Habil orang benar itu sampai kepada Zakaria, ya, anak Berekha yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Itu kayak gitu, makanya ditinggalkan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Ini bagus sekali juga ini temanya ini sore hari ini. Ustaz. Siapa Yesus ya? Anaknya Tante Maria. Kan seperti itu ya. Siapa Yesus ya? Anaknya Tante Maria. Manusia biasa seperti kita. Dilanjut. Monitor saja. Dilanjut Ustaz. Silakan Ustaz, dilanjut Ustaz. Apanya mau dia? Mau nanya apa lagi? Ini. Oke, saya mau tanya. Nah, lanjut gas. Sebelum Saya bertanya, Anda Kristen apa bukan? Kristen. Yesus Tuhan atau bukan? Itu dulu lolos dulu di sini. Saya mau tanya di sini. Nah, ini dulu dijawab dulu baru tanya. Saya mau tanya. Mau diatur atau tidak? Saya mau tanya dulu. Allah. Iya, lu lolos dulu. Ini lu menuhankan Yesus atau tidak? Baru tinggal jawab iya atau tidak dulu. Iya, Yesus adalah Tuhan. Ah, ya itu dong. Lanjut silakan. Nah, oke, saya mau tanya, Allah itu ada atau tidak? Atau begini, kemarin kan Bang Suma itu Dijawab dulu. Anda bersumpah. bertanya, jangan kemarin. Allah itu ada atau tidak? Kemarin Dijawab kan dulu. Suma bersumpah. Kok nggak didengar sama Allah? Suma itu laknat. Golulai mukamu. Silakan dijawab. Ustaz, Allah itu ada atau tidak? Kenapa dibawa-bawa ke Banjuma? Lanjut Ustaz. Allah itu ada di mana? Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-Baqarah 136. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Dekatnya seperti apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadimu. Dialah Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada.
Wa huwa ar-Rahmanu 'alal istawa, menguasai aras. Jadi kalau tadi bertanya, kenapa berdoa tidak didengarkan? Sama seperti Yesus, Matius 26:38, Yesus berdoa minta keselamatan. Nah, kata Kristen kan dia mati dibunuh, berarti tidak diterima dong doanya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Bang, saya mau tanya lagi, Bang, bisa? Oke, lanjut. Gas. Pertanyaan saya ini mengenai pengakuan gitu, Bang. Pengakuan apa, Pak? Di dalam agama Islam, apakah kami yang menganut keesaan Tuhan itu dianggap begitu? Al-Maidah 44-48. Allah mengutus para nabi itu di zamannya masing-masing. Di zamannya Musa hukumi mereka pakai Taurat. Sampai kapan? Sampai Al-Maidah 46. Sampai Allah mengutus Yesus Isa. Maka waliyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka hukumi mereka melalui Isa Yesus. Sampai kapan ajaran Yesus berlaku? Al-Maidah 48. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka Taurat dan Injil tidak berlaku. Semua dunia harus melalui Nabi Muhammad. Sama dengan presiden, di zamannya Bapak Bung Karno, undang-undangnya Bapak Bung Karno. Sampai kapan? Sampai ada presiden yang menggantikannya. Siapa? Bapak Soeharto. Maka di zamannya Bapak Soeharto tidak boleh mengatakan gini, maaf ya Bapak Soeharto, saya tetap undang-undang saya itu Bapak Bung Karno. Tidak boleh. Sama dengan gini, ketika Allah mengutus Yesus, tidak boleh orang Israel mengatakan gini, maaf sus, saya tidak mau beriman kepada kamu, saya sudah punya Musa dengan kitabnya Taurat. Tidak boleh. Percuma dong ada Allah mengutus Yesus. Begitu juga ajaran Yesus, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak boleh gini, maaf ya Muhammad, saya tetap Yesus. Tidak boleh. Karena setiap para nabi itu untuk kaumnya masing-masing. Ketika kalau disuruh milih boleh sama-sama benar enak, saya tidak akan milih Islam. Yang penting milih para nabi. Yang mana para nabi ini yang sedikit perintahnya atau sedikit larangannya. Ya, jadi tidak boleh bang. Kalau Nabi Muhammad diutus tidak diimani, percuma dong kalau mengutus Nabi Muhammad. Begitu juga presiden. Kalau presiden itu disuruh milih tetap di zamannya Bapak SBY, percuma dong ada pemilu. Jadi sama ya, kalau abang menolak Nabi Muhammad, sama seperti orang Israel menolak Yesus ketika Allah utus, gitu. Lanjut, Bombok. Silakan lanjut, Bang. Bang Bob. Tapi kalau Unitarian kan masih Bang Bob. Kita ke agak sedikit masuk ke intinya ya. Unitarian itu percaya nggak sih ada orang mati di tiang salib sebagai penebus dosa? Kalau penebus dosanya tidak, tapi matinya masih percaya. Tujuannya apa, Bang? Itu sosok manusia. Mati di salib. Ya Yesus itu sendiri, tapi dia bukan sebagai Tuhan, Ustaz, tapi sebagai Tuhan. Iya, sebagai manusia menebus dosa Anda kan? Kalau menembus dosanya tidak, Pak. Kalau di Unitarian. Ustaz. Terus tujuannya mati di salib apa, Bang? Ya, itu kasus ini aja, pembunuhan aja, Bang. Luruskan Tad. Ya, pembunuhan aja. Boleh nggak, Tad? Ada nggak ajaran para nabi seperti itu, Tad? Silakan. Jangankan nabi ya, manusia biasa pun tidak boleh dibunuh. Ya, apalagi nabi. Makanya tadi kan sudah aku jelaskan, kalian pembunuh orang-orang soleh dan para nabi, kamu tumpahkan darahnya mereka, makanya mereka ditinggalkan gitu. Jadi
benar kata Yesus itu, mereka ingin membunuh Yesus karena menolak dia sebagai utusan, sebagai nabi. Yohanes 8:37, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Kalau ajaran Musa kan mereka terima, tapi giliran Yesus yang diutus mereka tolak. Ya, akhirnya kata Yesus, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Yang kalian mau Musa atau nabi-nabi yang mereka terima gitu loh. Kalau mereka tolak, bukan cuma Yesus, ya, nabi-nabi, Zakaria, semuanya itu dibunuh oleh mereka. Gitu. Jadi karena kedengkian. Nah, di Al-Qur'an juga banyak keterangannya. Ya. Oke. Di bawah tolong ngechat itu yang sopan. Jangan provokatif. Karena di atas ini Kristennya baik. Oke, jangan, nggak boleh juga. Itu Bang Bob, tidak ada ajaran seperti itu. Silakan Om Bob. Ya, Om Bob percaya nggak kalau tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Percaya nggak Bob? tidak boleh membunuh orang yang bersalah. Iya, percaya. Oh, Yesua Amasya tidak punya salah toh Pak, jadi nggak boleh dibunuh Pak. Artinya yang dibunuh itu bukan Yesua Amasya Pak, tapi orang yang fasik, orang yang berkhianat Pak. Bapak lagi digantung di tiang salib terkutuk Pak, itu bukan anaknya Bunda Maria. Terus siapa? Diterangin dulu itu Ustaz. Yalah, suruh Yes. Ya. tentang Islam apa gitu. Menurut Bang Bob, kalau bukan Nabi Isa alaihissalam yang disalib, terus siapa? Ciri-ciri yang disalib itu, silakan. Ciri-ciri yang disalib itu pertama penyuap. Karena di dalam Ulangan 27-25 juga Ulangan 21-23 yang pantas menerima penyaliban itu orang seperti penyuap itu. Makanya di dalam Ulangan 21-23 orang yang disalib itu tidak boleh lama-lama digantung. Ya, karena itu orang yang dimurka Tuhan gitu. Benar kata Paulus itu. Ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib karena memang bukan Yesus. Gitu loh ya. Yang pantas itu memang pendosa gitu loh. Itulah jawabannya Bang Bob. Jadi yang disalib itu orang pendosa, berkhianat, pemakan suap. Gitu Om. Mantap, benar-benar. Masuk akal Pak Robin ini satu nih. Udah mulai lurus Pak Robin. Memang itulah kebenaran. Ya, yang disalib itu bukan Tuhan. Yang disalib itu ya itu pendosa. Bagus. Jadi saya kenal narasinya dari Pak Ustadz Tata itu luar biasa. Nah, kalau seperti ini saya makanya harus masuk dengan roh. Jadi kalau secara ini saya nggak masuk, secara akal logika nggak masuk. Nah ini seperti ini bagus, ini mantap. Masya Allah, Pak Robin mantap, masuk akal ya. Artinya kita harus semua di sini mengimani, memuliakan Yesua Amasya, Nabi Isa alaihissalam. Setuju ya Pak Robin ya? Ya, jadi intinya Tuhan itu nggak pernah disalib. Ya, Tuhan tidak pernah disalib. Ya, yang disalib itulah pendosa. Nah itu. Makanya Tuhan itu kenapa kalaupun Tuhan disalib itu kalaupun Tuhan disalib ya itu manusianya apa utusannya sebagai ganti pendosa ya. Jadi sebenarnya Tuhan nggak pernah disalib, yang disalib itu adalah pendosa, benar, itu sangat setuju. Jadi mantap, lanjut ya. Jadi kalau pendosa yang disalib berarti bukan anaknya Maria, karena anaknya Maria itu bukan pendosa, berarti ada yang gantikan dia. Ya, namanya Maha Kuasa kan. Iya. Ya. Bagaimana Om Bob? Sudah setuju dengan Bang Robin? Setelah menyimak saya setuju dan cukup ya terharu juga ya begitu ya dari Masya Allah Nabi Muhammad yang bisa menempatkan posisi Yesua Al-Masiyah itu sangat tinggi begitu. Artinya tidak rendah
bahkan tidak menjadi seorang yang hina dipandang orang-orang, khususnya kepada Bani Israel. Jadi saya Masya Allah. cukup Ya, Ustaz, apa ini nih, dengar ini penjelasan Ustaz Tata ya. Apa arti alaihissalam digelarkan kepada para nabi? Kalau Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Semua para nabi itu menerima ajaran dari Allah. Makanya Musa menerima Taurat, Yesus Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Apakah Musa patuh kepada Taurat? Iya, berarti Islam, dia Muslim. Islam itu kan patuh. Muslim orang yang patuh. Yesus menerima ajaran, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Apakah Yesus patuh ke ajaran itu? Iya, Muslim dia. Orang yang tidak mau mengikuti Musa di zamannya kafir. Yang menerima Muslim, berarti patuh kepada Taurat. Di zamannya Yesus diberi ajaran. Orang yang menolak Yesus kafir, mengingkari, menolak kebenaran, menutupi. Yang beriman, percaya, Muslim, patuh. Gitu. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, yaitu firman Tuhan, An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu dari Tuhan. Mereka yang beriman patuh, Muslim. Mereka yang menolak kafir, menutupi, menolak, mengingkari, gitu ya. Jadi semua para nabi itu Muslim, maksudnya apa? Patuh kepada ajaran yang dia terima dari Tuhannya, yaitu Allah, gitu. Alaihissalam kepada para nabi dan Nabi Muhammad SAW. Itu diartiin dulu kepada mereka. Itu sholawat ya. Wassalamun alal mursalin. Kalian bersolawatlah kepada semua para nabi, menunjukkan para nabi itu mulia. Ya, misalnya Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Adam alaihi salam, Nabi Muhammad juga gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kayak gitu tuh. Itu kan sholawat, menandakan kita ini memuliakan semua para nabi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Wa nahnu lahu muslimun. Makanya kami tidak membeda-bedakan, semuanya disolawatin. Ya, gitu. Supaya Pak Robin, Om Bob ya, bahwa umat Islam lah yang memuliakan para nabi, Bang. Setuju Bang di sini, Bang, Pak Robin sama Bang Bob? Jadi gini, ya. Jadi yang memuliakan ini saya agak kurang setuju kalau yang ini. Jadi yang memuliakan itu yang Maha Kuasa, ya. Jadi pada intinya, jadi makanya begini, kalau saya itu mengimani itu, jadi saya itu yang namanya agama itu atau katakanlah kendaraan daripada saudara saya Nabi Muhammad, kendaraan saya Yesus, kendaraan yang lain katakanlah Musa, kendaraan yang lain itu sah-sah saja di mata yang Maha Kuasa. Jadi itu nggak jadi ini buat saya. Jadi kendaraan saya pada intinya tetap kendaraan saya adalah Yesus. Tetap apa yang diajarkannya benar, ya, di hadapan yang Maha Kuasa. Nah itulah kendaraan saya. Seperti saudara saya, Islam kendaraannya siapa? Muhammad. Ya, silahkan. Begitu bagi saya. Ya saya bertahan tetap kendaraan saya itu, yaitu karena makanya kita memilih kendaraan masing-masing. Sama seperti kendaraan yang ada di dunia ini kan. Itu dikasih kebebasan kita memilih. Sekalipun kita melakukan kehendaknya Maha Kuasa, tapi dikasih kebebasan untuk memilih kendaraan masing-masing. Ya begitu saudaraku. Ya tapi kalau hanya sampai Yesua Mesia, Bang, ya beliau ngajar 3 tahun setengah loh, nggak cukup loh. Ya mereka begini, Yesua Mesia mengajar cuma 3 tahun setengah, Bang, apa cukup? Jadi begini, saya memandang Yesus Masih itu, ya, saya memandang apa? Secara umum aja lah. Katakan begini ya, ketika pun tidak ada namanya agama, nah itulah iman saya. Nah itu yang saya imani dengan kendaraan saya. Ya, ketika pun tidak ada agama, ketika pun tidak ada namanya yang tertulis, saya tetap percaya. Nah itu iman saya. Dan itulah hubungan saya dengan Yang Maha Kuasa. Begitu saudara. Jadi tidak akan bisa digoyahkan oleh manusia. Begitu. Terima kasih.
kita nggak berhak menggoyang iman Anda, Bang. Benar. Ya, itu mantap. Lanjut. Ya. Kita sambut dulu ya Yesua Al-Masih nih. Silakan. Selamat sore. Sore. Ya, Yesua Al-Masih itu apa, Bang? Ya, ini temanya apa, Bos? Siapa itu Yesus atau siapa itu Yesua Al-Masih? Siapa Yesus ini menurut versi siapa, Bos? Ya, menurut versi Anda aja, silakan. Oh, menurut versi saya ya. Iya. Ya, silakan pakai data. Versi saya dulu. Kalau versi saya pakai Quran dan Bible kalau saya. Abang dulu Oke, aja, oke, silakan, oke, Bang. oke. Jangan ketawa tuh, Iya. serius diskusinya. Iya, Bang. Tapi mau diskusi sama siapa ini, Bang? Di sini ada Unitarian. Tunggu. Bang Juma, Gurunda aktif. Gurunda? Belum, Pak. Gurundanya tidur itu. Gurunda. Sabar dulu, Biarin sabar. aja orang tidur, jangan diganggu. Ayo, silakan. Jadi sekarang ini ada dua Unitarian di sini. Menurut Unitarian, Yesua Al-Masih adalah utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Menurut Om Robin sama Om Bob. Menurut Anda silakan. Saya bukan unitarian. Kalau menurut saya ya, saya Silakan. ini harus mewakili siapa, Bosku? Mewakili dirimu dan keluargamu. Oh, begitu ya. Kalau menurut saya itu Yesus itu menurut saya pribadi ya. Yesus itu orang Romawi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Israel ataupun yang ada di kitab Israel maupun di Al-Qur'an gitu aja, Bang. Oke. Kalau Yesua Al-Masih siapa itu? Apa? Kalau Yesua Al-Masih, Kalau Yesua Al-Masih itu nama akun saya, Yesua Al-Masih gitu. kalau nama anaknya Bunda Maria siapa? Oh, anaknya Bunda Maria. Kalau di Al-Qur'an Maria tidak ada, yang ada Maryam. Jadi dalam Al-Qur'an Saya nggak minta di Siti Al-Quran. Maryam. Saya nggak minta di Di mana? Al-Quran. Di mana, Menurut- Bos? Ini Kamu kan ini agamanya- yang ditulis. kamu Yang agamanya ditulis apa sih? di sini Yesus. Kamu agamanya apa sih? Saya, Pak, Ya, perlu nunjukin agama gitu, Bos. perlu. Gimana kalau saya netral aja? Saya ada di tengah gitu. Ya, kalau begitu kok di bawah aja. Kamu pancing-pancing, ini Bang Handi loh. Kamu pancing-pancing tenggelam loh. Kalau kau netral aja, kau manjat pohon. Nanti setelah ada keputusan di atas pohon baru kau turun. Ya. Sekarang kalau kau lagi netral, saya persilakan Anda cari pohon yang paling tinggi, renungkan dirimu di atas. Setelah tidak netral ada keputusan turun ke bawah, baru naik lagi di sini. Kita lanjut diskusinya ya. Gimana Ustadz kalau hanya orang itu aku hanya di Nabi Isa aja deh, ya kayak Yesua Al-Masih aja deh. Saya di situ aja gitu loh. Gimana Ustadz? Silakan. Yohanes 16:12. Maka tidak akan sempurna ajaran itu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yohanes 16:12. Berarti 3 tahun itu tidak cukup. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan. Tapi tenang. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. As-Saff ayat 6. Apa kata Isa? Wahai muridku, sudah tibanya aku harus pergi. Karena aku mau dibunuh oleh umatku. Tapi tenang ya, nanti akan ada nabi akhir zaman. Dia yang akan melanjutkan ajaran Allah. Sekarang melalui aku, karena aku mau dibunuh ya aku harus pergi. Nanti kalau datang nabi tersebut, kamu harus beriman kepadanya. Makanya ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, pergi ke Syam ya, daerah Palestina. Ketemu dengan pendeta Bahira. Mereka langsung gini tuh, siapa ini rombongan ini? Kok Ustaz, kayaknya ada suara musik gede banget, bisa dikecilin dari belakang. Itu siapa itu? Orang lewat. iya, makanya tadi saya mute.
Di rumah apa di tetangga? Tetangga jauh, tapi soalnya itu son itu walimah itu. Udah, lanjut. Tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu sih, nggak apa-apa. Terusin aja Tat, nggak terlalu mengganggu kok. Samar-samar doang. Lanjut Tat, nggak ada masalah. Oke, makanya pendeta itu bilang gini, ini sepertinya ada di kitab saya. Oke, langsung, Tian, langsung, lanjut, Bang Andi. Oke. Tian, ini topiknya, menurut kamu Yesus itu siapa? Silakan. Ini ada Om Bob dari Unitarian, ada juga Om Robin berpendapat, nih sama-sama Kristen nih berdua nih di bawah nih. Om Bob sama Bang Om Robin mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Ini dia orang Kristen juga loh. Nah, kalau Tian, Yesus itu siapa menurut Anda? Silakan. Tadi bertanya bahasa apa, dikasih tahu diem. Tian. Mana sih? Om Bob, gimana Om Bob? Penjelasan Ustaz Tata Om Bob, masuk akal atau tidak Om Bob? Ya masuk aja Bang. Kalau untuk penjelasan itu masuk aja akal. Menurut Om Bob masuk akal katanya Ustaz. Silakan Ustaz. Makanya ketika pendeta Bahiro ya, ketika Nabi masih kecil aja udah kenal dia. Kenapa dia kenal Nabi Muhammad? Karena dia ahli kitab, yang mana dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yakumul haqqa wa hum ya'lamun. Aduh, musik lagi itu. Jadi orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Pantesan pendeta Bahiro itu kenal, padahal Nabi masih kecil, masih umur 12 tahun. Dia tahu, kenapa kamu mengatakan ponakanku itu Nabi? Kata pendeta itu apa? Saya ini ahli kitab, jelas banget sifat-sifatnya ada pada dia, pada anak ini. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke, saya mau sedikit bahas masalah kesempurnaan ya. Jadi ini kesempurnaan ini yang banyak keliru bagi kita sebagai pengikut yang Maha Kuasa. Ya, sempurna itu ya, yang namanya sempurna itu ketika kita melakukan ya. Seperti Nabi Yesus, dia sudah sempurna. Kenapa dia sudah sempurna? Karena dia sudah melakukan ya tugasnya. Jadi kenapa dikatakan Nabi Muhammad sempurna? Karena dia sudah melakukan tugasnya. Apa tugasnya? Menyampaikan. Sekarang kita ini yang belum sempurna. Bagaimana supaya kita sempurna? Kita lakukan tugas kita pribadi, lepas pribadi. Itulah tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan itu bukan karena dibuat orang lain. Ya, kesempurnaan itu karena kita buat pribadi, lepas pribadi. Maka ketika kita melakukan kebenaran kehendak daripada Yang Maha Kuasa, maka kita akan sempurna. Nah, itu begitu kata sempurna saudaraku ya. Bukan sempurna ini buat orang lain. Ya, yang disempurnakan oleh pribadi, lepas pribadi. Nah, itu yang sempurna. Karena apa? Hubungan kita, pertanggungjawaban kita kepada Yang Maha Kuasa, pribadi lepas pribadi. Tidak mungkin ya, contoh Nabi yang soleh untuk membuat kesempurnaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tetap diri kita sendiri. Begitu. Makanya seperti saya, nggak mungkin Nabi Yesus ya yang menyempurnakan hidup saya. Tetap diri saya sendiri yang menyempurnakan saya kepada Yang Maha Kuasa. Dengan apa? Dengan tindakan saya. Begitu saudaraku ya. Jadi nggak bisa manusia itu menyempurnakan manusia, tidak bisa. Tapi yang menyempurnakan kita tetap Yang Maha Kuasa melalui tindakan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Lanjut. Jadi kata-kata sempurna di situ, umat yang ditinggalkan itu tidak akan bingung. Misalnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Kalau selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Makanya umat Islam tidak bingung. Mau ditanya apapun ada datanya. Jadi kalau Yesus ini, kenapa kok tidak sempurna? Buktinya umatnya saling sikut menyikut. Ada denom ini, denom itu, denom sono, gunung, aduh banyak. Ini membingungkan, menandakan belum sempurna.
Kalau Islam coba, apakah ada Islam debat tentang Nabi Muhammad? Siapa itu Muhammad? Semuanya mengatakan Nabi dan utusan. Siapa itu Allah? Semuanya mengatakan Tuhan semesta alam. Nah kalau ajaran Yesus coba, Yesus tidak ada, maka banyak sekte-sekte bermunculan. Yesus anak Allah, Yesus Tuhan yang turun jadi manusia. Ada nanti Katolik, ada Protestan, ada nanti Wanes, apa semuanya, banyak ratusan nantinya. Itu menandakan kitab sucinya tidak bisa dipertahankan. Ya, gitu. Jadi kata sempurna itu tidak ada lagi. Ya, tidak berwujud lagi. Kata sempurna itu berarti titik. Berhenti pada saat itu. Itu namanya sempurna. Ya, jadi kita makanya begitu. Jadi yang menyempurnakan saya itu tidak bisa manusia, tetap yang maha kuasa. Melalui apa? Melalui tindakan saya. Begitu maksudnya ya Pak Tata Ustadz ya yang saya hormati. Tapi nggak apa-apa. Itu seperti itulah iman saya. Makanya saya katakan itu saya lebih beriman kepada yang maha kuasa yang memberikan saya napas. Ya, saya nggak beriman dengan patokan yang tertulis. Ya, makanya saya katakan itu kesempurnaan itu saya boleh dapat bukan karena dari manusia lain, tapi dari diri saya sendiri. Nah, karena apa? Yang menilai kesempurnaan itu nanti saya sendiri. Bolehkah kesempurnaan saya ditebus oleh orang lain? Tidak bisa, tidak akan bisa. Ya begitu. Ya begitu maksudnya. Kata sempurna itu Bang Robin, misalnya Yesus dalam Yohanes 16:12 masih banyak yang ingin aku sampaikan. Berarti kalau masih banyak, berarti kan belum sempurna. Beda dengan Nabi Muhammad, sebelum beliau wafat ditutup dengan ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Benar, sempurna bagi Nabi Muhammad, bukan nabi bagi orang-orang lain, bukan bagi kehidupan orang lain. Karena kita dikasih pribadi, dikasih kepada Yesus, dikasih kepada Musa, kan dikasih. Maka saya katakan tadi, kendaraan saya adalah Yesus, kendaraan daripada Bapak Tata Ustadz Tata adalah Nabi Muhammad, kendaraan yang lain seperti Buddha atau apa lain, itu terserah mereka lah. Yang penting begitu, saudaraku. Jadi bagaimana supaya itu sempurna? Marilah kita jalankan sesuai dengan kehendak. Karena apa? Yang diajarkan itu adalah tingkat kesempurnaan. Seperti yang Bapak katakan tadi, karena belum sempurna. Nah, itu kita tidak bisa katakan karena yang Maha Kuasa yang menentukan itu. Gitu Pak Tata. Jadi saya nggak berani mengatakan itu belum sempurna. Ya, bahkan saya juga nggak berani mengatakan itu. Bang Robin, David, Otan apa Kristen Bang? David. Silakan Mike. Shalom, selamat sore. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, silakan Bang, mau bertanya atau mau dialog atau mau hoba-hoba? Hoba. Nggak bertanya. Boleh bertanya? Gas, langsung gas. Boleh. Oke. Jadi gini loh Ustadz Tata, saya mau berikan satu contoh untuk menguji logika ya. Jadi gini, saya menyuruh anak buah saya untuk membunuh seseorang, ya. Dalang utama dari kejahatan pembunuhan ini saya atau anak buah saya? Silakan. Nah, kamu yang menyuruh. Oke, baik. Berarti akal sehatnya Ustadz Tata masih jalan. Boleh tolong dibacakan surah Maryam 83, Ustadz Tata. Aja coba. Loh iya, Ustadz Tata kan biasanya hafal ayat nih. Boleh tolong dibacakan, saya takut salah gitu. Menjelaskan nanti, saya menjelaskan. Karena ada musik. Oh ada musik, oke. Ini intinya saja bahwa Allah itu menyuruh mengutus setan-setan ya kepada orang-orang kafir agar mereka terus berbuat maksiat gitu. Oke, jadi kalau kita baca tafsirannya itu penjelasannya gini, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu, yakni pengaruh mereka kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka, untuk menggerakkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan. Karena memang setan itu ketika manusia menyimpangnya terlalu parah, ya sudah, ya mereka akan dikuasai iblis. Karena di dalam surat Al-A'raf dijelaskan la uzayyinanna lahum. Iblis mengatakan, ya Allah, saya karena gara-gara Adam saya ini sesat masuk neraka, maka akan ku sesatkan Adam dan keturunannya illa ibadillah mukhlasin, kecuali hambamu yang selalu berzikir kepadamu ya Allah, selalu mendekatkan dirinya kepadamu. Ini yang sulit saya kuasai. Sehingga orang-orang ya yang jauh dari Allah itu walaupun Islam mudah dia dikuasai iblis gitu. Ini kalau ayat-ayat seperti ini sama ya.
di dalam Bible ada 2 Tesalonika itu Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah, kayak gitu tuh. Ya, kayak gitu. Oke, ya. Oke, silakan, Mbak. Oke, jadi Ustadz Tata sepakat ya bahwa dalang utama dari kesesatan itu adalah titik. Ya itu saja bang, saya tidak mau nanya lagi yang lain, itu saja. Sama di dalam gini, iblis itu, Adam itu makan buah kan pengaruh iblis juga kan. Nah, tugasnya iblis itu memang menyesatkan manusia. Makanya kita umat Islam diberi jimat lah. Bukan jimat, diberi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi umat Islam selalu mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena memang setan ini selalu mengganggu manusia. Sudah minta izin kepada Allah. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yubasun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Tolong saya dikekalkan di dunia ya Allah. Sampai kapan? Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk diberi penangguhan kekal di dunia. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil maklum. Sampai hari yang telah ditentukan, yaitu sampai hari kiamat. Lalu apa tugas iblis ini? Baca ayat 39-nya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis akan menjadikan kemaksiatan itu terasa indah. Kayak orang diskotik ya, minum-minuman indah kan, joget-joget, bahkan yang berzina di tempat-tempat PSK apa semuanya kan terasa indah. Coba orang-orang yang fasik itu, kemaksiatan itu kayak indah, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, berzina di tempat-tempat ya. Nah memang itulah pengaruhnya iblis itu. Nah kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, Al-Hijr ayat 40-nya, kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini yang sulit digoda iblis. Gitu. Makanya kalau ada orang Islam menjauh dari Allah, hati-hati. Ya, nanti akan mudah dipengaruhi iblis itu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kemana?